Pengamen muda putus asa dan pingsan saat coba cari ayahnya. Saat ia membuka mata ternyata dokter yang menolongnya adalah ayah kandungnya yang ia cari. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari sore di Jakarta membakar aspal dengan kejam, memantulkan cahaya menyilaukan yang seolah menertawakan kesengsaraan yang bertebaran di jalanan. Tommy berdiri di perempatan lampu merah, keringat mengalir deras di pelipisnya yang kotor. Jari-jarinya yang kasar dengan lihainya memetik senar gitar tua yang catnya sudah banyak mengelupas, sementara suaranya yang serak dan parau, akibat terlalu banyak menghirup polusi dan kurangnya asupan air bersih, berusaha melantunkan lagu-lagu pop yang sebenarnya tak lagi sesuai dengan usianya yang baru menginjak 20 tahun. Di kakinya, tergeletak sebuah kalengket bekas yang sudah karatan, berisi beberapa koin receh yang jumlahnya tak cukup untuk membeli sepiring nasi rames. Setiap kali lampu merah menyala, ia bergegas dari satu mobil ke mobil lain, dengan senyum palsu yang sudah terpatri di bibirnya, berharap ada tangan baik yang mengulurkan selembar uang kertas, bukan sekadar logam yang tak bernilai. Namun, hari ini sepertinya lebih buruk dari biasanya. Bahkan belas kasihan pun seolah enggan menghampirinya. Pikirannya melayang jauh dari bunyi klakson dan deru mesin kendaraan. Ia teringat pada ibunya, Sari, yang belakangan ini sering sekali pergi entah kemana, dan selalu pulang dengan mata yang sembab serta bau minuman keras yang melekat kuat di baju tuanya. Perempuan yang dulu pernah begitu menyayanginya itu kini berubah menjadi sosok asing yang dingin dan penuh amarah. Setiap kali Tommy pulang membawa hasil mengamen yang tak seberapa, sang ibu tak segan melemparkan kata-kata pedih. Dasar anak tak berguna, kerjamu cuma mengganggu orang di jalan. Lihatlah kau, sama seperti ayahmu yang tak bertanggung jawab itu. Ucapan itu seperti pisau belati yang terus menusuk-nusuk relung hatinya, melukai dan meninggalkan bekas yang dalam. Tommy hanya bisa menunduk, menahan semua luka itu sendirian, karena bagaimanapun juga, Sari adalah satu-satunya keluarga yang ia punya. Sore itu, dengan langkah gontai dan perut yang keroncongan, Tommy kembali ke gubuk reap yang mereka sebut rumah di kawasan kumuh. Ia berharap bisa merebahkan badan di atas tikar usangnya dan menikmati sesuap nasi, jika ada. Namun, begitu ia mendorong pintu bambu yang reap, matanya disambat pemandangan yang tak terduga. Ibunya, dengan wajah yang tegas dan dingin, sedang sibuk membereskan pakaian-pakaian lusuhnya ke dalam sebuah koper tua yang sudah compang-camping. Ibu mau kemana? Tanya Tommy. Suaranya gemetar penuh kecemasan. Jantungnya berdebar kencang. Ada firasat buruk yang menggelayuti benaknya. Sari tidak langsung menjawab. Ia terus saja asyik melipat baju-bajunya, menghindari kontak mata dengan Tommy. Suasana gubuk itu terasa pengap dan mencekam. Aku tanya, ibu mau kemana? Tommy berani sedikit membentak, sesuatu yang jarang ia lakukan. Sari akhirnya berhenti, menatap Tommy dengan tatapan kosong yang membuatnya bergidik. Ibu mau cari kerja di luar kota. Kau urus saja dirimu sendiri, Tom, katanya dengan suara datar, tanpa emosi. Cari kerja? Di mana? Kapan pulang? Kenapa ibu tidak bilang dari dulu? Tommy membanjiri ibunya dengan pertanyaan. Panik mulai menyergap. Sudah, jangan banyak tanya. Ibu sudah lelah dengan kehidupan begini. Hidup miskin, penuh hutang, dan hanya mengandalkan recehan uang dari anak yang tak bisa diandalkan. Hardik Sari, kali ini dengan mata berapi-api. Dengarlah, Tommy. Mulai sekarang, kau harus mandiri. Ibu sudah tidak kuat lagi. Tapi ibu, di sini hanya ada aku. Kemana ibu akan pergi? Bolehkah aku ikut? Pinta Tommy. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia mencoba meraih lengan ibunya, tetapi Sari dengan kasar melepaskan genggamannya. Tidak. Kau harus tinggal di sini, dan jangan coba-coba mencari ibu. Sari mengangkat kopernya, langkahnya mantap menuju pintu. Jadilah lelaki kuat, Tom. Lupakan ibu. Dan dengan itu, tanpa satupun pelukan atau kata perpisahan yang hangat, Sari membuang muka dan melangkah pergi, meninggalkan Tommy yang terpaku di ambang pintu, tubuhnya lunglai bagai boneka kayu. Ia menyaksikan sosok ibunya, satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini, semakin menjauh, hilang diterpa kerumunan dan kegelapan yang mulai menyergap. Tommy pun roboh, terduduk di lantai tanah yang lembab,
dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis sejadi-jadinya. Tangis seorang anak yang merasa ditelantarkan, ditinggalkan, dan dianggap tak lebih dari sampah yang menyusahkan. Kalengket kosong di dekatnya seolah ikut menertawakannya, mengingatkan bahwa kini ia benar-benar sendirian, tanpa seorang pun yang peduli. Keesokan harinya, matahari terbit menyinari gubuk itu dengan sinar yang kejam, seolah mengejek kesedihan yang melingkupi ruangan sempit itu. Tommy terbangun dengan badan pegal dan mata yang masih bengkak. Untuk sesaat, ia berharap semua yang terjadi kemarin hanyalah mimpi buruk. Namun, pandangan matanya yang jatuh pada sudut kosong tempat ibunya biasa tidur, serta kesunyian yang mencekam di gubuk itu, segera mengingatkannya pada kenyataan pahit. Sari, ibunya, benar-benar telah pergi. Ia ditinggalkan. Perasaan hampa dan tak berdaya menyergapnya, lebih menyiksa daripada rasa lapar yang mulai menggerogoti perutnya. Dengan susah payah, ia menyeret tubuhnya dari lantai dan memutuskan untuk mencari tahu. Mungkin Bu Siti, tetangga sebelah gubuk mereka yang sering menunjukkan sikap iba, tahu sesuatu. Dengan langkah gontai, ia berjalan keluar, menyusuri jalan sempit yang becek dan penuh sampah menuju rumah papan yang sedikit lebih baik kondisinya. Pintu itu terbuka sebelum ia mengetuk, dan Bu Siti muncul dengan wajah penuh keprihatinan. Perempuan parubaya itu langsung memeluk Tommy erat-erat. "Tom, anakku, ibu sudah dengar." Suara Bu Siti bergetar. "Ibu lihat dia pergi kemarin sore dengan membawa koper." Ibu coba tanya, tapi dia hanya bilang mau cari kerja. "Tapi Bu, ibu tidak mungkin pergi begitu saja tanpa alasan." "Apa Bu Siti tahu sesuatu yang tidak saya tahu?" tanya Tommy, suaranya serak dan penuh harap. Ia membutuhkan jawaban, petunjuk apapun. Bu Siti menarik napas dalam, matanya menatap Tommy dengan iba yang mendalam. Ia sepertinya bimbang, tetapi akhirnya memutuskan untuk jujur. "Tom, sebenarnya, sejak sebulan terakhir, ada seorang pria yang sering menjemput ibumu. Pria yang cukup berumur, berpakaian rapi, dan datang dengan mobil yang bagus." Tommy terdiam, otaknya mencerna informasi itu. "Pria? Siapa dia, Bu?" "Ibu tidak tahu persis, Tom. Tapi, ibu sering mendengar mereka bertengkar. Ibumu kadang menangis histeris setelah pria itu pergi. Dan..." Bu Siti ragu. "Dan kemarin, sebelum pergi, ibu dengar ibumu bilang pada pria itu, 'Aku akan ikut kamu, asal kamu jangan ganggu Budi.'" "Nama siapa, Bu?" tanya Tommy, jantungnya berdebar kencang. Nama itu terdengar familiar, mengingatkannya pada sesuatu yang lama terpendam. "Budi, Tom." Dia bilang, "Budi," jawab Bu Siti. Mungkin itu ada hubungannya dengan ayahmu." Kata "ayah" itu seperti petir di siang bolong. Tommy hampir tidak pernah mendengar kata itu disebut dalam keluarganya. Ibunya selalu menghindar, bahkan marah, setiap kali ia bertanya tentang ayahnya. Kini, nama, Budi, itu menggantung di udara, penuh teka-teki. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kebingungan, Tommy kembali ke gubuknya. Pikirannya kalut. Siapa Budi? Apakah dia benar ayahnya? Dan pria yang menjemput ibunya, apa hubungannya dengan semua ini? Ia merasa seperti berada dalam labirin tanpa jalan keluar. Dengan penuh semangat yang didorong oleh keputusasaan, ia mulai membongkar sudut-sudut gubuk yang jarang ia sentuh. Di balik sebuah lemari kayu tua yang reap, terselip sebuah kotak kardus kecil yang hampir terlupakan. Dengan hati berdebar, ia mengeluarkan kotak itu. Isinya hanya beberapa helai foto lama yang sudah menguning dan sebuah surat usang. Tangannya gemetar saat ia mengambil sebuah foto. Dalam foto itu, terlihat seorang perempuan cantik dengan senyum ceria. Itu adalah ibunya, Sari, di masa mudanya. Di sampingnya, berdiri seorang pria tampan dan gagah, mengenakan jas dokter yang rapi. Mereka terlihat sangat bahagia. Tommy membalik foto itu. Tertulis coretan dengan tinta yang sudah memudar. Budi, RS Medika Husada. Maafkan aku. Tommy memandangi foto itu lama sekali. Wajah pria dalam foto itu, Budi, membuatnya merasa aneh. Ada rasa koneksi, sebuah ikatan yang tak terbantahkan. Air matanya menetes tanpa disadari,
membasahi foto tua itu. Inilah petunjuknya. Satu-satunya petunjuk. RS Medica Husada. Sebuah nama dan sebuah tempat. Apakah ayahnya masih ada di sana? Apakah dia akan menerimanya? Ratusan pertanyaan berputar di kepalanya. Tetapi satu hal yang pasti, ia harus pergi. Ia harus menemukan Budi. Ini adalah satu-satunya harapannya sekarang. Malam itu, di dalam gubuk yang gelap dan sunyi, Tommy duduk terdiam memandangi foto lama itu hingga matanya perih. Lilin kecil di depannya menerangi wajah Budi yang tampan dan penuh wibawa dalam foto. Ayah, bisiknya pelan, mencoba merasakan kata yang hampir asing di lidahnya. Perasaan aneh menggelayuti hatinya, campuran antara harapan, kerinduan, dan ketakutan yang mendalam. Bagaimana jika ayahnya sudah tidak ingin mengenalnya? Atau lebih buruk, bagaimana jika ayahnya bahkan tidak tahu tentang keberadaannya? Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan semua isi kaleng catnya. Koin-koin receh berhamburan di atas tikar, berkilauan lemah dalam cahaya lilin. Dengan sabar, ia menghitung satu persatu, berharap jumlahnya cukup untuk membawanya ke rumah sakit besar di pusat kota itu. Setelah hitungan ketiga, wajahnya suram. Uangnya bahkan tidak cukup untuk sekali naik angkutan umum bolak-balik. Tidak harus ada cara, gumamnya sendiri, mengepalkan tangan. Esok paginya, dengan tekad membara, Tommy pergi mengamen lebih awal. Ia memilih lokasi-lokasi strategis, halte bus, depan mall, dan persimpangan ramai. Suaranya yang serak ia paksakan. Jarinya yang sudah lecet ia paksakan memetik senar gitar. Setiap koin yang masuk ke kalengnya, ia anggap sebagai satu langkah lebih dekat kepada ayahnya. Siapa tahu, mungkin dia orang baik. Mungkin dia sedang mencariku juga. Batinnya mencoba menghibur diri di sela-sela nyanyian. Namun, kenyataan seringkali lebih kejam. Seorang preman lokal mendatanginya. Wajahnya congkak. Hei, ini wilayah GW. Ngamen di tempat lain. Tommy mencoba membela diri. Tapi, abang, saya cuma butuh ongkos buat cari ayah saya. Gue peduli amat. Minggat. Hardik preman itu sambil menyepak kalengket Tommy hingga koin-koinnya berserakan. Dengan perih, Tommy memunguti koin-koinnya satu persatu siap air mata. Rasanya dunia ini begitu tidak adil. Tapi ia ingat wajah Budi di foto itu. Ia tidak boleh menyerah. Setelah 3 hari mengamen ekstra keras dan menghemat sampai hanya makan sekali sehari, Tommy akhirnya memiliki uang yang cukup, atau setidaknya ia kira cukup, untuk pergi ke RS Medica Husada. Ia membungkus foto itu dengan plastik dan menyimpannya di saku celana yang paling aman. Saat fajar menyingsing, dengan hanya membawa gitar tua dan sisa keberanian, Tommy berdiri di depan gubuknya untuk terakhir kalinya. Ia memandangi rumah rehab yang pernah menjadi tempat tinggalnya selama 20 tahun. Banyak kenangan pahit, tapi juga sedikit manis. Selamat tinggal, bisiknya pada gubuk itu. Bu Siti yang melihatnya hendak pergi, menghampiri dengan wajah khawatir. Tom, kau yakin mau pergi? Apa kau tidak takut? Tommy menghela napas. Lebih takut, Bu, kalau saya tidak mencoba. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi di sini. Bu Siti memeluknya erat. Hati-hati di jalan, nak. Semoga kau menemukan apa yang kau cari. Dengan pelukan itu, Tommy merasa sedikit lebih kuat. Ia membalas pelukan Bu Siti erat-erat, lalu berbalik dan melangkah pergi. Langkahnya mantap, meski hatinya berdebar-debar. Setiap langkah menjauh dari kampung halamannya adalah langkah menuju ketidakpastian. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di kota besar. Tidak tahu apakah ayahnya akan menerimanya. Tidak tahu apakah keputusannya ini benar, atau justru akan membawanya pada kekecewaan yang lebih dalam. Di dalam bus yang penuh sesak, Tommy memandang keluar jendela. Pemandangan kampung halamannya yang kumuh perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh gedung-gedung tinggi yang semakin mencolok mata. Ia menggenggam erat foto di sakunya, seperti menggenggam harapan terakhirnya. Ayah, tunggu aku, bisiknya dalam hati, sambil berdoa agar ini bukanlah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Perjalanan panjangnya mencari sebuah jawaban dan tempat untuk disebut rumah akhirnya dimulai. Bus kota yang sempit dan pengap itu akhirnya berhenti di terminal yang ramai dan kacau. Tommy turun dengan langkah goyah.
Kepalanya pening akibat bau bensin dan polusi yang menyengat. Tas kain usang yang ia bawa terasa semakin berat, seiring dengan beban keraguan yang mulai menghantui pikirannya. Di sekelilingnya, kerumunan orang berlalu lalang dengan wajah-wajah masam dan terburu-buru. Tak ada yang peduli pada pemuda berbaju lusuh dengan gitar tua yang terlihat jelas tersesat di tengah hiruk-pikuk ibu kota. "Permisi, Pak." Tommy mencoba mendekati seorang penjaga terminal yang sedang beristirahat. "Bisa tolong tunjukkan arah ke RS Medika Husada?" Penjaga itu meliriknya sekilas, dari ujung kepala sampai kaki, lalu menghela napas kesal. "Jauh, nak. Harus naik angkot nomor 15, terus transit, naik lagi. Duit cukup." Tommy mengeluarkan sekumpulan uang receh dari sakunya. Ini saja yang saya punya, Pak." Penjaga itu menggeleng. "Nggak cukup. Cari duit dulu sana." Dengan hati sedih, Tommy mengurungkan niatnya naik angkutan umum. Ia memutuskan untuk berjalan kaki, mengikuti arah yang secara samar-samar diberikan penjaga tadi. Jakarta ternyata jauh lebih besar dan menakutkan dari yang ia bayangkan. Gedung-gedung tinggi menjulang seolah-olah mengepungnya, membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Suara klakson, deru mesin, dan teriakan pedagang menciptakan simfoni kekacauan yang memekakkan telinga. Setelah berjalan hampir 1 jam, kakinya mulai terasa pegal dan perutnya keroncongan. Ia melihat seorang pedagang bakso di tepi jalan. Aroma kuah bakso yang sedap membuat air liurnya nyaris menetes. "Bang, semangkok bakso berapa?" tanyanya penuh harap. 15.000, jawab pedagang itu singkat. Tommy menghela napas. Hampir seperempat dari uangnya yang sudah sedikit. Tapi kelaparannya tak bisa lagi dibohongi. Dengan berat hati, ia mengeluarkan uang dan memesan semangkok. Saat bakso hangat itu menyentuh kerongkongannya, ia merasa seperti mendapat penolong hidup. Tapi kenikmatan itu hanya sesaat. "Hei, lu siapa? Ini daerah GW." Teriak seorang preman berbadan kekar tiba-tiba mendekat. Beberapa orang lainnya ikut mengerumuni. Tommy langsung ketakutan. Saya cuma mau makan, Bang. Kagak ada izin ngamen di sini. Bayar dulu izinnya. 50.000. Hardik preman itu. "Saya tidak bawa uang sebanyak itu, Bang," jawab Tommy gemetar. Preman itu menyeringai. Lalu dengan kasar merebut tas kain Tommy dan mengobrak-abrik isinya. "Dasar pengemis. Cuma bawa recehan," katanya sambil melemparkan tas itu ke selokan. Tommy tak berani melawan. Air matanya meleleh melihat satu-satunya barang bawaannya terendam air kotor. Preman itu lalu mengambil kalengket tempat Tommy menyimpan uangnya, mengosongkan isinya, dan melemparkan kaleng itu jauh-jauh. "Pulang sana, anak kampung. Jakarta bukan tempat untuk orang miskin kayak lu," hardik si preman sebelum pergi meninggalkannya. Tommy terduduk lemas di tepi jalan. Semua uang dan harapannya hilang dalam sekejap. Ia memunguti tas basahnya dari selokan. Isinya sudah rusak dan berbau. Hanya foto lama itu yang selamat karena terbungkus plastik. Senar gitarnya yang sudah tua pun putus 2 akibat terjatuh. Dengan sisa tenaga, ia berjalan tanpa arah. Matahari semakin terik, dan tubuhnya mulai lemas. Ia mencoba mengamen di sebuah halte bus, memetik gitar dengan senar yang tersisa sambil bernyanyi dengan suara parau. Tapi tak seorang pun memberinya perhatian. Orang-orang hanya berlalu dengan wajah acuh, sibuk dengan dunianya masing-masing. "Tolong, ada yang bisa bantu saya?" rayunya pada seorang wanita muda yang terlihat baik. Wanita itu hanya meliriknya dengan jijik. "Jangan mengganggu." Keputusasaannya memuncak. Ia duduk di trotoar, memeluk gitarnya yang rusak. Air mata mulai menetes membasahi wajahnya yang kotor. Jakarta telah menghancurkannya dalam sehari. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia sekarang benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa makanan, dan tanpa harapan. "Ayah, maafkan Tommy," isaknya pelan, menyentuh foto yang sudah lembab. Tommy tidak kuat lagi. Kegelapan mulai menyergap pandangannya. Suara-suara di sekitarnya semakin sayup. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah akan melayang. Dalam keputusasaan terakhirnya, ia bangkit dan terus berjalan mengikuti naluri, tanpa tahu bahwa takdir sedang membawanya ke suatu tempat yang akan mengubah hidupnya selamanya.
Kaki Tommy terasa bagai dijejali batu beton. Setiap langkahnya adalah sebuah siksaan. Penglihatannya mulai kabur. Dunia di sekelilingnya berputar-putar dalam pusaran warna-warna buram dan suara-suara yang bergemuruh tak karuan. Lapar yang awalnya hanya berupa keroncongan di perut, kini telah berubah menjadi kram yang menusuk-nusuk, membuatnya sesekali harus berhenti dan membungkuk menahan sakit. Dahaga membuat tenggorokannya terasa seperti penuh pasir, kering dan gatal. Ia mencoba menelan ludah, tapi tak ada lagi cairan yang tersisa. Jakarta dengan segala kekerasannya telah menghisap habis tenaga dan harapannya. Aku harus terus berjalan, bisiknya pada diri sendiri, seperti sebuah mantra untuk menyemangati jiwa yang hampir menyerah. Ia tak tahu lagi arah yang dituju. Instingnya saja yang membawanya terus melangkah, melewati jalan-jalan besar dengan gedung-gedung menjulang yang seolah menertawakannya. Orang-orang lalu lalang dengan cepat. Tak seorang pun yang memperhatikan pemuda kurus dengan baju kumal dan tas basah yang nyaris terseret di tanah. Ia menjadi bayangan tak berarti dalam lanskape kota metropolitan yang sibuk. Tiba-tiba, dari balik rimbunnya pepohonan perindang di tepi jalan, sebuah bangunan megah mulai menampakkan diri. Gedung putih yang tinggi, dengan desain modern dan jendela-jendela kaca yang berkilauan diterpa matahari. Perlahan-lahan, matanya yang kabur mulai bisa membaca papan nama besar yang terpampang gagah di depan gerbang utama. RSMADIKA-HUSADA. Huruf-huruf itu seolah terbakar di retina matanya. Jantungnya yang tadinya lemah berdetak kencang, memompa adrenalin yang tersisa ke seluruh tubuhnya. RS Medika Husada, tempat yang ia cari, tempat di mana ayahnya mungkin bekerja. Sebuah gelombang harapan yang kuat menyergapnya, memberi tenaga baru pada tubuhnya yang nyaris kolaps. Dapat juga, gumamnya dengan bibir pecah-pecah, senyum tipis menguar di wajahnya yang pucat. Dengan sisa tenaga yang dikumpulkan dari seluruh relung tubuhnya, ia mempercepat langkah. Gerbang rumah sakit itu begitu dekat, namun terasa seperti jarak yang tak pernah terjangkau. Setiap langkah terasa seperti maraton. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Hampir sampai. Ia terus membisikkan motivasi pada diri sendiri. Tiba-tiba, seorang satpam yang berdiri di depan gerbang memperhatikannya. Satpam itu mengernyitkan dahi, melihat penampilan Tommy yang tidak lazim. "Hei, kamu, mau apa?" teriak satpam itu dengan suara keras. Tommy mencoba menjawab, tapi suaranya hanya keluar sebagai desisan parau. "Saya cari Dr. Budi." "Budi? Dr. Budi Prasetyo?" Satpam itu mendekat, wajahnya masih curiga. "Dia dokter senior. Kamu mau apa sama dia?" "Saya anaknya," ucap Tommy lemah. Satpam itu tertawa sinis. "Anaknya? Jangan mengada-ada. Dokter Budi tidak punya anak. Pergi sana sebelum kupanggil polisi." Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah Tommy. Anaknya? Dokter Budi tidak punya anak? Apakah selama ini ia salah orang? Apakah harapannya sia-sia? Dunia di sekelilingnya mulai berputar lebih cepat. Suara satpam itu semakin sayup, digantikan oleh dering di telinganya sendiri. Kakinya gemetar hebat, lututnya terasa seperti bubur. Ia mencoba berdiri tegak, mencoba melangkah lagi, tapi tubuhnya sudah tak lagi menuruti perintah. "Ayah." Itu adalah kata terakhir yang berhasil ia ucap sebelum kegelapan menyelimuti pandangannya. Dengan lemah, tubuhnya yang kurus rubuh bagai boneka kain, jatuh tak berdaya di trotoar persis di bawah papan nama rumah sakit megah yang ia dambakan. Kepalanya membentur trotoar dengan suara gedebuk. Tapi ia sudah tak merasakan apa-apa. Dunia telah menjadi hitam. "Hei, ada yang pingsan!" teriak seorang perawat yang kebetulan lewat. Kerumunan mulai terbentuk. Suara-suara panik, langkah-langkah cepat, dan teriakan meminta bantuan memenuhi udara. Tapi Tommy sudah tak mendengar apa-apa. Ia terbaring tak berdaya, wajahnya pucat pasi, dengan foto lama yang masih tergenggam erat di tangannya. Di kejauhan, suara sirene ambulans semakin keras, seolah menyambut kedatangannya yang dramatis ke tempat yang mungkin akan mengubah nasibnya selamanya. Ruangan IGD RS Medika Husada bergemuruh dengan aktivitas yang tak pernah benar-benar reda. Suara monitor medis, langkah cepat para perawat,
dan desisan oksigen adalah musik latar yang tak terpisahkan dari kehidupan Dr. Budi Prasetyo. Di balik jas putihnya yang rapih, tersimpan kelelahan bertahun-tahun melayani umat manusia. Namun matanya yang berbinar masih menyimpan api pengabdian yang sama seperti 20 tahun lalu. Dr. Budi, ada pasien pingsan di depan gerbang. Kondisinya lemah. Laporan seorang perawat membuatnya segera beranjak dari meja kerjanya. Bawa ke ruang resusitasi 3, saya langsung ke sana. Perintahnya dengan suara tenang namun penuh wibawa. Begitu memasuki ruangan, pandangannya langsung tertuju pada sosok pemuda kurus yang terbaring tak berdaya di atas tandu. Wajahnya pucat, bajunya kumal, dan rambutnya acak-acakan. Tapi yang membuat Dr. Budi terpana bukanlah kondisi memprihatinkan pemuda itu. Ada sesuatu yang menusuk kalbunya, sebuah kenangan yang lama terpendam. Pasien laki lawa, perkiraan usia awal 20-an. Pingsan akibat kelelahan dan dehidrasi berat, lapor perawat sambil memasang infus. Dr. Budi mendekat, tangannya yang biasa stabil tiba-tiba gemetar ringan saat ia memeriksa kondisi pemuda itu. Ia mengambil stetoskop, tapi matanya tak lepas dari wajah pemuda tersebut. Ada yang familiar, sangat familiar. Ambilkan saya EKG dan periksa kadar gula darahnya, pinta Dr. Budi, mencoba fokus pada tugas medis. Saat ia memeriksa pupil mata pemuda itu, jantungnya berdebar kencang. Warna mata itu sama persis seperti mata Sari. Dan bentuk alis, lekuk hidung, semuanya mengingatkannya pada perempuan yang dulu sangat ia cintai. Perawat, tolong periksa barang bawaannya. Mungkin ada identitas, ujarnya, berusaha menenangkan diri. Seorang perawat mengambil tas kain usang yang masih melekat di bahu pemuda itu. Saat tas itu dibuka, tercium bau apek dan basi. Isinya hanya beberapa helai pakaian lusuh dan sebuah gitar tua dengan senar putus. Tapi yang membuat Dr. Budi terengah adalah benda yang tergenggam erat di tangan kanan pemuda itu. Sebuah foto lama yang terbungkus plastik. "Dokter," bisik perawat sambil menunjuk genggaman tangan pasien. Dengan hati-hati, Dr. Budi membuka genggaman tangan yang kaku itu. Foto itu jatuh ke tangannya. Saat ia membaliknya, napasnya tersangkut di tenggorokan. Di sana, terpampang wajahnya yang jauh lebih muda, dengan Sari yang cantik bersandar di pundaknya. Dan di balik foto itu, tulisan tangan Sari yang tak mungkin ia lupakan. "Budi, RS Medika Husada. Maafkan aku." "Tidak," desis Dr. Budi, tubuhnya limbung hingga harus bersandar di meja. "Ini tidak mungkin." Kenangan 20 tahun yang lalu berkelebat di benaknya. Percintaannya dengan Sari yang harus berakhir karena tekanan keluarganya. Pernikahan terpaksa dengan Diana yang diatur orang tua. Dan yang paling menyakitkan, kabar dari Sari bahwa ia hamil, diikuti dengan kepergiannya tanpa jejak. "Dokter, Anda baik-baik saja?" tanya seorang perawat dengan wajah khawatir. Dr. Budi mengangguk lemah. Matanya tak lepas dari wajah pemuda di depannya. "Tommy." Ia membaca nama yang tercantum di chart pasien. "Siapa namamu?" tanyanya lembut pada pemuda yang masih tak sadarkan diri. Ia duduk di samping tempat tidur, mengambil tangan Tommy yang dingin. Perasaan bersalah yang telah ia pendam selama 20 tahun tiba-tiba membanjiri jiwanya. Ia telah meninggalkan Sari. Ia telah meninggalkan anaknya sendiri. Dan kini, anak itu terbaring tak berdaya di hadapannya, setelah jelas-jelas melalui penderitaan yang tak terbayangkan. "Maafkan ayah," bisiknya pelan. Air mata mulai menggenangi matanya. "Ayah tidak tahu. Ayah benar-benar tidak tahu." Di tengah kesibukan IGD, di balik tirai ruang resusitasi 3, seorang ayah akhirnya menemukan anaknya setelah 20 tahun pencarian. Seorang dokter terpandang sedang berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa darah dagingnya sendiri telah hidup dalam penderitaan, sementara ia berada dalam menara gading kemewahan. Dan sebuah foto tua menjadi bukti bisu dari cinta yang terpisah dan keluarga yang tercerai-berai. Kesadaran kembali kepada Tommy secara perlahan, bagai kabut yang tersibak di pagi hari. Pertama-tama yang ia rasakan adalah bau disinfektan yang menusuk hidung, lalu sensasi selang oksigen di lubang hidungnya, dan akhirnya rasa kaku di tangan kirinya di mana jarum infus menancap. Matanya yang berat terbuka perlahan, disambut cahaya neon yang terang dari langit-langit ruangan. Untuk sesaat, ia bingung. Di mana ia?
Apa yang terjadi? Sudah sadar? Suara seorang pria yang lembut namun berwibawa menyapanya. Tommy memalingkan kepala dan melihat seorang dokter berjas putih duduk di samping tempat tidurnya. Wajah dokter itu terlihat lelah. Namun ada kehangatan dalam sorot matanya yang membuat Tommy merasa tenang. "Dokter, saya di mana?" Suara Tommy parau dan lemah. "Kamu di RS Medica Husada, Tommy. Kamu pingsan di depan gerbang rumah sakit ini," jawab dokter itu sambil mengejar denyut nadi Tommy. "Kamu mengalami dehidrasi berat dan hipoglikemia. Kurang makan dan minum, ya?" Tommy mengangguk pelan. Rasa malu menyergapnya. Ia, seorang pengamen miskin, kini terbaring di rumah sakit mewah. "Maaf, merepotkan." "Tidak apa-apa. Ini tugas saya," kata dokter itu sambil tersenyum kecil. Ia berdiri untuk mengecek chart pasien. "Tommy, ya? Namamu?" "Iya, Dok. Tommy." Sang dokter mengangguk. Tapi tatapannya tetap tertancap pada Tommy. Ada sesuatu dalam nama itu, dalam wajah itu, yang membuatnya tak bisa berpaling. Ia duduk kembali, mengambil napas dalam. "Tommy, tadi kamu bilang mau mencari ayahmu sebelum pingsan. Boleh cerita pada saya?" tanyanya. Suaranya bergetar halus. Mendengar pertanyaan itu, air mata langsung memenuhi mata Tommy. Rasa sedih dan kesepian yang ia pendam selama ini tumpah begitu saja di hadapan dokter asing yang baik hati ini. Ibu saya pergi. Tinggalkan saya," isaknya pelan. "Saya cuma pengamen, Dok. Hidup di jalanan. Saya coba cari ayah saya. Mungkin dia bisa terima saya." Dokter Budi, karena dialah sang dokter, merasa dadanya sesak. Ia mengambil tangan Tommy yang dingin. "Ceritakan pada saya tentang ayahmu, Nak." "Dia dokter," katanya. "Namanya Budi," kata Tommy, suaranya bergetar. "Saya cuma punya ini." Ia meraba-raba di samping tempat tidur, mencari foto lamanya. Dokter Budi dengan lembut menghentikannya. "Foto ini?" katanya sambil mengeluarkan foto lama yang tadi ia ambil dari genggaman Tommy. Tommy terkejut. "Iya, itu foto ibu saya dan ayah saya," katanya. Seketika itu pula, udara di ruangan itu seakan membeku. Wajah dokter Budi yang tadi tenang berubah pucat. Tangannya yang memegang foto itu bergetar halus. Ia menatap Tommy dengan intensitas yang membuat Tommy sedikit tidak nyaman. "Budi?" gumam dokter itu. Suaranya hampir tak terdengar. "Dan ibumu?" "Namanya Sari." Tommy terkejut. Matanya membelalak. "Bagaimana dokter bisa tahu nama ibu saya?" Dokter Budi tidak langsung menjawab. Dadanya naik turun dengan cepat. Air mata mulai menggenangi matanya. Perlahan, ia meraih dompetnya dari saku jas, dan mengeluarkan sebuah foto yang persis sama. Foto yang sama yang selama 20 tahun ia simpan, yang sama yang selalu ia pandang dengan penyesalan setiap malam. "Tommy," ucap dokter Budi. Suaranya serak penuh emosi. Ia menunjuk pria muda dalam foto itu. Aku Budi. Dan wanita dalam foto ini adalah ibumu, Sari, dan bayi yang digendongnya." Ia menatap langsung ke mata Tommy. Air matanya akhirnya tumpah. "Adalah kamu." Terdiam. Tommy tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap wajah pria di depannya, lalu kembali ke foto itu, dan kembali lagi. Benaknya kacau. Apakah ini mimpi? Apakah ini akibat kepalanya yang masih pusing? Tapi, Tommy gagap, tangannya gemetar. "Ayah? Benarkah?" "Tapi ibu bilang ayah tidak mau tahu dengan kami." Dokter Budi menggeleng, wajahnya penuh penyesalan. "Tidak, Tommy, tidak pernah. Aku mencari kalian bertahun-tahun. Tapi ibumu, Sari, dia menghilang begitu saja. Aku tidak pernah berhenti mencarimu." Kedua tangan Tommy menutup wajahnya. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang hebat. Selama ini ia merasa sendiri, ditolak, dan tidak diinginkan. Tapi ternyata, ada seseorang yang justru mencarinya. Seorang ayah yang ia dambakan selama ini ternyata ada di depan matanya,
menyelamatkannya tanpa ia sadari. "Ayah?" ucap Tommy. Suaranya bergetar penuh harap dan rasa tidak percaya. Ia mengulurkan tangannya, seolah takut bahwa semua ini hanyalah ilusi. "Iya, Tommy." "Ayah?" jawab Budi, menarik anaknya dalam pelukan hangat untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Pelukan yang menandai akhir dari sebuah pencarian panjang dan awal dari sebuah hubungan baru yang selama ini hanya ada dalam angan mereka berdua. Di ruang gawat darurat itu, di antara bunyi monitor dan desisan oksigen, sebuah keluarga yang hilang akhirnya ditemukan kembali. Seorang ayah yang penuh penyesalan dan seorang anak yang haus kasih sayang, akhirnya bersatu setelah dipisahkan oleh takdir selama 2 dekade. Pelukan itu terasa seperti mengisi setiap rongga kosong yang selama 20 tahun menghuni dada Tommy. Ia menangis dengan lepas, tak lagi mampu menahan semua beban yang dipikulnya sendirian selama ini. Tangis seorang anak yang akhirnya menemukan tempat berpijak. Seorang pelaut yang setelah lama terombang-ambing akhirnya menemukan pelabuhan. Dokter Budi memeluk erat tubuh anaknya yang kurus, merasakan getaran isak tangis yang seakan mengguncang seluruh ruangan. Ia sendiri tak bisa menahan air mata yang mengalir deras, menetes ke bahu Tommy yang hanya berbaju kaos lusuh. "Maafkan ayah, nak, maafkan ayah," Dokter Budi berbisik berulang kali, suaranya parau oleh emosi yang tak terbendung. Tangannya menepuk-nepuk punggung Tommy dengan lembut, seperti menenangkan bayi yang baru lahir. "Ayah janji, tidak akan meninggalkanmu lagi. Tidak pernah lagi." Beberapa perawat yang berada di ruangan itu diam-diam meninggalkan ruangan, memberi mereka privasi. Ada yang mengusap air mata, tersentuh oleh pertemuan mengharukan yang tak terduga ini. Setelah beberapa lama, tangis mereka mulai mereda. Tommy menarik diri dari pelukan, matanya merah dan bengkak, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada cahaya harapan di dalamnya. "Ayah," kata Tommy, seakan mencoba kata itu di lidahnya. "Selama ini, di mana ayah? Kenapa tidak mencariku?" Dokter Budi mengambil napas dalam, membersihkan air matanya dengan punggung tangan. "Ayah selalu mencarimu, Tommy. Setelah ibumu pergi, ayah pergi ke semua tempat yang mungkin kalian tinggali. Tapi ibumu, dia benar-benar menghilang tanpa jejak." Ia memandangi wajah Tommy, matanya penuh penyesalan. Ayah bahkan menyewa detektif swasta, tapi tetap tidak ada hasil. Seiring waktu, ayah mulai putus asa. Tommy mendengarkan dengan saksama. Setiap kata seperti menjawab teka-teki yang selama ini menghantuinya. Ibu tidak pernah bilang hal yang sebenarnya. Dia bilang ayah tidak mau tahu dengan kami. Bilang ayah malu punya anak seperti aku." Dokter Budi menggeleng. Wajahnya berkerut oleh sakit hati. "Itu tidak benar, nak. Ayah tidak pernah tahu ibumu hamil. Dia pergi tanpa memberitahu apapun." Ia memegangi bahu Tommy. "Tapi sekarang tidak penting lagi. Yang penting ayah telah menemukanmu. Dan ayah janji akan memperbaiki segalanya." Beberapa jam kemudian, setelah kondisi Tommy dinyatakan stabil dan boleh pulang, Dokter Budi membawanya keluar dari rumah sakit. Tommy masih terhuyung-huyung, baik karena kelemahan fisik maupun karena gejolak emosi yang baru saja dialaminya. "Mari kita pulang, nak," ucap Dokter Budi sambil memapah Tommy menuju mobilnya yang parkir di area khusus dokter. Mata Tommy membelalak ketika melihat mobil mewah yang akan mereka tumpangi. Selama hidupnya, ia bahkan tidak pernah membayangkan bisa duduk di dalam mobil seperti ini. Saat Dokter Budi membukakan pintu untuknya, Tommy ragu-ragu melihat kotoran di sepatunya yang usang. "Tidak apa-apa, Tommy. Masuklah." Dokter Budi tersenyum mengerti. Perjalanan menuju apartemen Dokter Budi diisi dengan keheningan yang awkward. Tommy duduk kaku, takut mengotori jok kulit yang mewah. Ia memandang keluar jendela, menyaksikan Jakarta yang berbeda. Jakarta dari balik kaca mobil ber-AC, bukan Jakarta yang ia kenal sebagai pengamen jalanan. "Ayah tinggal di sini?" tanya Tommy takjub ketika mobil memasuki kompleks apartemen elit di kawasan Menteng. "Iya, sudah 5 tahun terakhir. Sebelumnya ayah tinggal di rumah besar di Pondok Indah. Tapi setelah..." Dokter Budi berhenti, sepertinya memilih kata-katanya. "Setelah banyak hal berubah, ayah memilih untuk tinggal di sini saja." Mereka masuk ke dalam lobi yang megah, dengan lampu kristal dan lantai marmer.
Tommy merasa seperti orang asing di dunia yang bukan miliknya. Beberapa penghuni apartemen meliriknya dengan heran, membuatnya semakin tidak nyaman. "Selamat sore, Dr. Budi," sapa Satpam dengan hormat. "Selamat sore, Pak Joko," balas Dr. Budi sambil menuntun Tommy ke elevator. Saat elevator naik ke lantai 25, Tommy menggigil. Ia tidak pernah berada di ketinggian seperti ini. Dr. Budi menyadari ketakutannya dan meletakkan tangan di bahunya. "Tenang, Nak. Tidak lama lagi." Begitu pintu apartemen terbuka, Tommy terpana. Apartemen itu luas, modern, dan berisi perabotan-perabotan mahal. Segalanya berkilauan, bersih, dan tertata rapi. Berbeda 180 derajat dengan gubuk reap yang ia tinggali selama ini. "Ini rumah ayah?" gumam Tommy tak percaya. "Iya. Dan sekarang rumahmu juga," jawab Dr. Budi dengan hangat. "Ayah akan siapkan kamar untukmu. Kamu bisa memilih mana yang kamu suka." Tommy berjalan pelan, hampir-hampir takut menginjak karpet tebal yang membentang di ruang keluarga. Matanya menatap segala sesuatu dengan heran dan sedikit takut. Dunia ini terlalu asing baginya. "Ayah." Tommy berbalik memandang Dr. Budi. Matanya berkaca-kaca lagi. "Ini bukan mimpi, kan? Aku takut nanti terbangun dan ternyata semua ini hanya mimpi." Dr. Budi menghampirinya, memeluknya lagi. "Ini bukan mimpi, Nak. Ayah ada di sini. Dan ayah tidak akan pergi lagi. Selamanya." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Tommy tidur di tempat yang hangat dan aman. Tidurnya masih dihantui bayang-bayang ketakutan akan ditinggalkan, tapi kali ini, ada keyakinan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Keyakinan bahwa mungkin, setelah sekian lama, ia akhirnya menemukan rumah. Matahari pagi menyusup melalui celah tirai berlapis kain mewah, menyinari wajah Tommy yang masih terlelap di atas kasur empuk. Untuk beberapa saat yang membingungkan, ia terbangun dengan perasaan asing. Suara AC yang berdesis lembut, aroma bersih yang menyengat, dan sensasi kain halus yang menyentuh kulitnya. Lalu, ingatannya kembali. Ayah, rumah sakit, apartemen mewah ini. Ia duduk tegak, matanya menatap sekeliling kamar yang luas. Dinding berwarna krem, lemari pakaian kayu gelap, dan lukisan abstrak yang menghiasi dinding. Semuanya terasa seperti adegan dari film yang tidak pernah ia bayangkan bisa ia alami. "Tommy, sudah bangun?" Suara Dr. Budi mengetuk pintu dengan lembut sebelum membukanya. Ia sudah mengenakan setelan jas kerja yang rapi, membawa nampan berisi sarapan. "Ayah bawakan sarapan. Kamu harus makan yang cukup setelah semua yang terjadi." Tommy memandangi nampan itu dengan mata berbinar. Di atasnya terdapat jus jeruk, semangkok sereal dengan susu, roti panggang, dan buah-buahan segar. "Makanan sebanyak dan serumit ini hanya untuk sarapan?" "Terima kasih, Ayah," ucapnya pelan, masih terbiasa menyebut kata itu. Dr. Budi duduk di tepi tempat tidur, memperhatikan Tommy yang mulai makan dengan rakus. "Hari ini ayah harus pergi ke rumah sakit. Tapi ayah sudah menyuruh asisten rumah tangga untuk membelikanmu beberapa pakaian baru. Nanti dia akan datang jam 10. Tommy mengangguk sambil mengunyah. Tapi hatinya merasa cemas. Tinggal sendirian di tempat sebesar dan semewah ini? Setelah Dr. Budi pergi, Tommy menjelajahi apartemen dengan hati-hati. Setiap ruangan membuatnya semakin kagum dan semakin merasa tidak pantas. Dapur dengan peralatan stainless steel yang berkilau, ruang keluarga dengan sofa kulit yang besar, dan balkon yang menghadap langsung ke pemandangan kota Jakarta yang megah. Ia membuka kulkas, penuh dengan makanan dan minuman yang sebagian bahkan tidak ia kenali. Saat asisten rumah tangga, Ibu Murni, datang, Tommy merasa semakin canggung. Perempuan parubaya itu tersenyum ramah. Tapi Tommy bisa merasakan tatapan penilaiannya yang cepat pada pakaiannya yang lusuh. "Selamat pagi, Pak Tommy," sapa Ibu Murni dengan hormat yang membuat Tommy gelagapan. Pagi, Bu. Panggil saja Tommy." "Iya, Pak Tommy. Mari kita ukur badan untuk pakaian baru." Proses membeli pakaian dilakukan tanpa Tommy perlu keluar rumah. Seorang penjahit datang dengan berbagai contoh kain dan model. Tommy yang terbiasa dengan baju bekas yang pas di badan saja sudah syukur.
merasa kewalahan dengan semua pilihan ini. Yang sederhana saja, Pak, katanya pada penjahit yang menunjukkan kain dengan harga selangit. Siang hari, saat Tommy mencoba menggunakan peralatan di dapur untuk membuat teh, ia hampir menjatuhkan ketel listrik yang canggih. Kemudian, ketika ia mencoba menyalakan TV dengan remote yang memiliki 20 tombol berbeda, ia hanya bisa terduduk bingung. Ketika Dr. Budi pulang di sore hari, ia menemukan Tommy sedang duduk di lantai balkon, memandangi kota dengan wajah muram. "Ada apa, Nak? Kenapa tidak duduk di kursi?" tanya Dr. Budi dengan lembut. Tommy menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, aku tidak pantas di sini. Semuanya terlalu bagus. Aku tidak tahu cara pakai remote TV, hampir merusak ketel listrik, dan Ibu Murni memanggilku Pak Tommy." Suaranya pecah. "Aku cuma pengamen jalanan, Ayah. Bukan orang kaya." Dr. Budi duduk di lantai di sampingnya, mengabaikan jas mahalnya yang mungkin kusut. "Tommy, dengarkan Ayah. Kamu adalah anak Ayah. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Dan soal tidak terbiasa, itu wajar. Ayah akan mengajarmu pelan-pelan." "Ayah tidak malu punya anak seperti aku?" tanya Tommy dengan suara kecil, mengungkapkan ketakutan terdalamnya. "Malu?" Dr. Budi terlihat tersentak. "Tommy, Ayah bangga padamu. Setelah melalui semua yang kamu alami, kamu masih bisa bertahan, masih memiliki hati yang baik. Itu yang penting." Ia berdiri, mengulurkan tangan pada Tommy. "Sekarang mari kita mulai pelajaran pertama, cara menggunakan remote TV yang ribet ini." Malam itu, setelah makan malam mewah yang diantar catering, Dr. Budi mengajak Tommy duduk di ruang keluarga. "Besok, Ayah ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Sebenarnya, Ayah sudah menikah lagi. Namanya Diana, dan kalian akan bertemu besok sore." Tommy membeku. Ayahnya punya istri? Selama ini ia membayangkan mereka akan hidup berdua saja. Dia akan menerima aku. "Ayah?" tanyanya dengan cemas. Dr. Budi menghela napas. "Diana, butuh waktu untuk beradaptasi dengan perubahan. Tapi jangan khawatir, Ayah akan selalu di sampingmu." Setelah Dr. Budi masuk ke kamarnya, Tommy berdiri di depan jendela kaca lebar, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Dunia baru ini tidak hanya asing secara fisik, tapi juga mulai terasa rumit secara emosional. Ada ayah yang ingin ia kenal, ada ibu tiri yang mungkin membencinya, dan kehidupan mewah yang tidak ia pahami. Ia merindukan kesederhanaan hidup di jalanan, meski itu berarti harus menderita. Paling tidak, saat itu, ia tahu persis di mana tempatnya. Keesokan harinya, suasana di apartemen terasa berbeda. Ibu Murni datang lebih pagi dan membersihkan setiap sudut dengan saksama, sementara Dr. Budi tampak sedikit tegang, berkali-kali mengecek jam dan merapikan dasinya. Diana biasanya pulang setiap akhir pekan dari Bandung, tempat orang tuanya. Jelas Dr. Budi kepada Tommy yang duduk gugup di sofa. Dia wanita yang baik. Tommy hanya butuh waktu untuk membiasakan diri." Tommy mengangguk pelan, tangannya berkeringat. Ia telah memakai salah satu baju baru yang dibelikan untuknya, kemeja sederhana dan celana chino, tapi ia merasa seperti anak kecil yang memakai pakaian orang dewasa. Setiap helai kain terasa asing di kulitnya, mencerminkan perasaan asingnya di kehidupan baru ini. Ketika bel pintu berbunyi, jantung Tommy hampir melompat keluar dari dadanya. Dr. Budi bergegas membuka pintu, dan seorang wanita cantik dengan penampilan elegan memasuki apartemen. Diana, meski sudah berusia pertengahan 40-an, terawat sangat baik. Gaun linennya yang sederhana namun mahal, tas tangan desainer, dan cara berjalannya yang penuh percaya diri, semuanya berteriak, kelas atas. "Selamat datang, sayang," sapa Dr. Budi, mencium pipi istrinya. Diana membalas sapaannya dengan dingin, matanya langsung tertuju pada Tommy yang kini berdiri dengan kaku. "Jadi ini dia?" ujarnya. Suaranya datar tanpa emosi. "Iya, Diana. Ini Tommy, anakku," kata Dr. Budi dengan suara sedikit gemetar. "Tommy, ini Diana, istri Ayah." "Selamat siang, Bu," sapa Tommy dengan suara hampir berbisik, menundukkan kepala sedikit. Diana mendekat,
Matanya yang tajam menyapu Tommy dari kepala sampai kaki, seakan menilai setiap detail penampilannya. "Kau tidak mirip sekali dengan Budi," ujarnya akhirnya, membuat Tommy semakin tidak nyaman. "Dia lebih mirip ibunya," jawab Dokter Budi cepat, mencoba meredakan ketegangan. "Mari kita duduk. Ibu Murni sudah menyiapkan makan siang." Selama makan siang, Diana hampir tidak menyentuh makanannya. Sebaliknya, ia memborbardir Tommy dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya semakin gugup. "Jadi, selama ini kau tinggal di mana?" tanyanya, menyuap sedikit salad ke mulutnya. Di daerah Jelambar, Bu." "Di sebuah gubuk," jawab Tommy, mata tertuju pada piringnya. "Gubuk?" Diana mengangkat alis. "Dan pekerjaanmu?" Saya mengamen, Bu." Diana meletakkan garpunya dengan keras. "Mengamen? Di jalanan?" Suaranya terdengar jijik. "Dan kau tidak pernah sekolah?" "Sudah, Diana," Dokter Budi menengahi. "Tommy sudah melalui masa-masa sulit. Sekarang yang penting kita membantunya mengejar ketertinggalannya." Diana menghela napas dramatis. "Tentu saja, sayang. Aku hanya khawatir tentang penyesuaiannya. Lingkungan kita sangat berbeda dengan apa yang dia alami." Setelah makan siang, Diana menarik Dokter Budi ke kamar tidur, meninggalkan Tommy sendirian di ruang makan. Tommy bisa mendengar suara mereka yang terdengar meski berusaha dibisikkan. "Budi, kau serius dengan ini? Membawa anak jalanan ke rumah kita?" Suara Diana bernada tinggi. "Dia bukan anak jalanan, Diana. Dia anakku," balas Dokter Budi dengan suara tegas. "Bagaimana kau bisa yakin? Hanya karena ada foto lama? Itu bisa saja direkayasa. Dia mungkin hanya mengincar hartamu." "Jangan berkata seperti itu. Aku sudah melakukan tes DNA diam-diam. Hasilnya positif. Dia benar anakku." Terdengar hentakan kaki. "Kau melakukan tes DNA tanpa memberitahuku? Jadi kau sudah merencanakan ini sejak lama?" "SSSST. Diam. Dia bisa dengar." Tommy tidak sanggup mendengar lebih lama lagi. Ia berjalan pelan ke kamarnya, mengunci pintu, dan duduk di lantai dengan mata berkaca-kaca. Semua ketakutannya menjadi kenyataan. Diana membencinya, menganggapnya sebagai pengemis yang hanya mengincar harta ayahnya. Beberapa jam kemudian, ada yang mengetuk pintu. "Tommy, ini ayah. Boleh ayah masuk?" Tommy membuka pintu, wajahnya masih muram. Dokter Budi masuk dan duduk di sampingnya di tempat tidur. "Ayah dengar tadi, Nak. Maafkan Diana. Dia butuh waktu." "Ayah, mungkin lebih baik aku pergi saja," bisik Tommy, air mata mulai mengalir. "Aku tidak ingin membuat masalah antara ayah dan ibu Diana." Dokter Budi memegangi bahu Tommy dengan kuat. "Jangan pernah berkata seperti itu lagi. Ini adalah rumahmu. Diana akan menerimanya dengan waktu. Ayah janji." Tapi malam itu, ketika Tommy mencoba tidur, ia mendengar suara pertengkaran yang semakin keras dari kamar Dokter Budi dan Diana. Kata-kata seperti, "anak tidak sah," "malu terhadap teman-teman," dan ancaman bagi Saskia sampai ke telinganya. "Saskia? Siapa Saskia?" Pikirannya berputar-putar. Semakin dalam ia menyelami kehidupan baru ini, semakin banyak rahasia dan konflik yang muncul. Ia mulai menyadari bahwa menemukan ayahnya bukanlah akhir dari perjalanannya, melainkan awal dari petualangan baru yang mungkin lebih berbahaya daripada hidup di jalanan. Beberapa hari setelah kedatangan Diana, suasana di apartemen berubah menjadi tebal dan mencekam. Diana, yang awalnya hanya menunjukkan sikap dingin, kini mulai menunjukkan penolakan yang lebih halus namun terasa menusuk. Setiap kali Tommy lewat, ia akan menghela napas panjang atau membenahi sesuatu dengan gerakan kesal, seolah kehadiran Tommy mengotori kesempurnaan hidupnya. "Budi, kapan terakhir kali kau periksa barang-barang berharga kita?" tanya Diana suatu pagi saat Tommy sedang di kamarnya. Suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar. "Aku merasa ada yang tidak beres dengan koleksi jam tanganku." Dokter Budi menghela napas. "Diana, jangan mulai lagi. Tommy tidak mungkin menyentuh barang-barangmu."
Kau terlalu percaya, sayang. Anak jalanan seperti itu, kebiasaannya sulit diubah. Tommy yang mendengar dari balik pintu kamarnya, menahan napas. Tangannya mengepal. Kata-kata Diana seperti jarum-jarum halus yang terus menusuk kulitnya. Perlahan tapi pasti. Konflik semakin memuncak ketika Saskia, putri Dr. Budi dan Diana, pulang dari kuliahnya di luar negeri untuk liburan semester. Perempuan berusia 18 tahun itu memasuki apartemen dengan tawa riang dan energi keceriaan yang langsung memenuhi ruangan. "Ayah, Ibu, aku pulang," teriak Saskia sambil melemparkan tasnya di sofa. Dunia Tommy seakan berhenti. Ia mengintip dari balik pintu kamarnya, melihat perempuan muda cantik dengan pakaian trendy dan gaya percaya diri yang hanya dimiliki oleh mereka yang dibesarkan dalam kemewahan. Ini adalah saudara tirinya. Orang yang menurut Diana adalah alasan mengapa Tommy tidak seharusnya ada di sini. "Saskia, sayang." Diana memeluk putrinya erat, lalu dengan suara rendah yang bermakna, "Ada yang harus ibu ceritakan." Dr. Budi dengan wajah tegang menghampiri. "Saskia, ada seseorang yang ingin ayah perkenalkan padamu." Ia menoleh ke arah kamar Tommy. "Tommy, bisa keluar sebentar?" Dengan kaki gemetar, Tommy keluar dari kamarnya. Ia merasa seperti spesimen yang sedang diamati di bawah mikroskop. "Saskia, ini Tommy, kakak tirimu," kata Dr. Budi dengan suara berusaha rileks. Saskia mengerutkan kening. Matanya menyapu Tommy dari ujung kepala sampai kaki dengan ekspresi bingung. "Kakak? Apa maksudmu, ayah?" "Saskia, mari ibu jelaskan nanti," sela Diana cepat, menarik lengan putrinya. "Sekarang kau pasti lelah setelah perjalanan jauh." Tapi Saskia tidak bergerak. Matanya masih tertancap pada Tommy. "Tunggu, ayah punya anak lain? Kenapa tidak ada yang memberitahuku?" "Itu cerita panjang, Nak," jawab Dr. Budi dengan wajah bersalah. "Yang penting sekarang kalian berdua bisa saling mengenal." Saskia mendesis, lalu berbalik dan masuk ke kamarnya tanpa sepatah kata pun kepada Tommy. Malam itu, Diana masuk ke kamar Saskia dan menutup pintu rapat-rapat. Tommy yang kebetulan lewat, berhenti ketika mendengar namanya disebut. "Jangan dekat-dekat dengannya, sayang," bisik Diana pada putrinya. "Dia hanya mengincar harta ayahmu. Ibu yakin dia punya agenda tersembunyi." "Tapi ibu, dia kelihatannya tidak berbahaya," bantah Saskia, meski suaranya tidak terlalu yakin. "Bahkan ular yang paling berbisa pun kelihatan tidak berbahaya. Nak, ingat, dia anak dari perempuan yang pernah menjebak ayahmu dulu. Darah yang sama. Tapi ayah bilang, ayahmu terlalu baik hatinya. Dia mudah ditipu." Sela Diana dengan nada semakin tinggi. "Kau harus berpihak pada ibu dalam hal ini, Saskia, untuk melindungi masa depanmu. Jangan biarkan dia merebut warisan yang seharusnya menjadi hakmu." Di balik pintu, Tommy merasa seperti ditampar. Air matanya meleleh tanpa suara. Ia berjalan kembali ke kamarnya dengan langkah gontai, hati remuk redam oleh racun yang diteteskan perlahan oleh Diana. Keesokan harinya, saat sarapan, Saskia mulai menunjukkan sikap permusuhan. "Jadi, Tommy," ujarnya sambil meminum jusnya, "katanya kau dulu mengamen? Bisakah kau menghibur kami dengan lagu?" Ekspresinya sinis. "Saskia," tegur Dr. Budi. "Tidak apa-apa, ayah," kata Tommy cepat. Ia mengambil napas. "Iya, saya dulu mengamen. Tapi saya tidak mau mempermalukan diri sendiri di sini." "Mempermalukan?" Saskia terkekeh. "Tapi menurut ibu, kau ahli dalam hal itu." "Saskia, cukup!" bentak Dr. Budi dengan suara keras, membuat semua orang terkejut. Diana segera membela putrinya. "Jangan membentak Saskia, Budi. Dia hanya bercanda." "Bercanda yang kejam," balas Dr. Budi. "Aku tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan Tommy dengan tidak hormat di rumah ini." Pertengkaran pun meledak. Diana dan Saskia berhadapan dengan Dr. Budi, sementara Tommy terduduk diam, merasa seperti penyebab semua masalah ini. Ia memandangi keluarga yang sedang bertengkar itu, dan untuk pertama kalinya sejak bertemu ayahnya, ia meragukan keputusannya datang ke sini.
Mungkin lebih baik ia kembali ke jalanan, di mana meski menderita, setidaknya ia tidak merusak sebuah keluarga yang sudah utuh. 2 minggu telah berlalu sejak pertengkaran hebat di meja makan, dan suasana di apartemen masih terasa seperti medan perang yang dingin. Diana dan Saskia hampir tidak berbicara dengan Tommy, hanya menyapanya dengan anggukan singkat atau tatapan kosong. Dr. Budi, yang terjepit di antara mereka, menjadi semakin sering bekerja lembur, mungkin untuk menghindari ketegangan di rumah. Suatu sore, ketika Tommy sedang berjalan-jalan sendirian di taman dekat apartemen, kegiatan yang menjadi pelariannya, seorang pemuda berpakaian kasual mendekatinya. "Hei, kamu Tommy, kan?" kata pemuda itu dengan senyum ramah. "Aku Roni. Dulu sesama pengamen di daerah Sleepy." Tommy terkejut tapi juga merasa lega. Sudah lama sejak ia terakhir berbicara dengan seseorang yang memahami latar belakangnya. "Iya, saya Tommy. Maaf, saya tidak ingat." "Ah, wajar. Dulu kita tidak pernah bicara langsung. Tapi aku kenal kamu. Suaramu bagus." Roni mengulurkan tangan untuk bersalaman. "Dengar-dengar kamu ketemu ayahmu yang kaya? Selamat ya." "Terima kasih," jawab Tommy ragu-ragu, merasa sedikit tidak nyaman dengan topik pembicaraan. "Mau minum kopi? Aku traktir," tawar Roni dengan semangat. "Ada warung kopi enak dekat sini." Tommy, yang merasa kesepian dan rindu memiliki teman, akhirnya setuju. Di warung kopi, Roni bersikap sangat akrab, menceritakan kisah-kisahnya sebagai mantan pengamen yang kini berhasil menjadi pengusaha kecil-kecilan. "Sebenarnya, aku butuh bantuan sedikit, Tom," kata Roni tiba-tiba. Suaranya berubah menjadi serius. "Ada orang yang nawarin proyek mudah. Cuma perlu anterin paket kecil. Bayarannya lumayan. Tapi butuh 2 orang. Minat?" Tommy menggeleng cepat. "Maaf, Roni. Ayahku tidak mengizinkan aku terlibat hal-hal seperti itu." "Ah, masa sih? Kamu kan sudah dewasa. Lagi pula, ini cuma sekali saja. Buat buktiin ke ayahmu bahwa kamu bisa mandiri," bujuk Roni. Tommy masih menolak. Tapi Roni terus membujuknya dengan berbagai alasan. Pertemuan itu berakhir dengan kaku, dan Tommy kembali ke apartemen dengan perasaan tidak enak. Keesokan harinya, Roni menunggunya lagi di taman. Kali ini, dengan wajah memelas. "Tolong, Tom, aku dalam masalah. Kalau tidak anterin paket ini besok, aku bisa celaka. Orangnya berbahaya." Tommy yang baik hati mulai goyah. "Tapi, hanya sekali. Aku janji. Dan bayarannya 1,5 juta untuk sekali anter. Cuma ke Mall Taman Anggrek dan ketemu seseorang." 1,5 juta. Jumlah yang bagi Tommy adalah rezeki nomplok. Dengan uang itu, ia bisa membeli kado untuk ayahnya, atau mungkin membeli gitar baru pengganti gitarnya yang rusak. Setelah berpikir panjang, dan dengan pertimbangan bahwa ini hanya sekali saja, Tommy akhirnya setuju. Tapi hanya sekali, ya, Roni. Dan besok saja. Roni tersenyum lebar. "Pasti. Sekali saja. Terima kasih, Tom. Kau penyelamat hidupku." Keesokan harinya, Tommy pergi bersama Roni ke Mall Taman Anggrek. Roni memberinya sebuah tas kecil berisi dokumen, begitu katanya, dan memberitahu ciri-ciri orang yang akan mengambilnya. Semuanya berjalan lancar. Tommy menyerahkan tas itu pada seorang pria berjaket hitam di food court, menerima uang 1,5 juta, dan kembali ke apartemen dengan perasaan lega. Tapi 2 hari kemudian, bencana terjadi. Saat Tommy dan keluarga sedang makan malam, bel pintu berbunyi keras. Ibu Murni membuka pintu, dan 2 polisi seragam berdiri di sana. "Kami mencari Tommy Prasetyo," kata salah satu polisi. Semua orang di meja makan membeku. "Apa masalahnya, Pak?" tanya Dr. Budi bangkit. Wajahnya pucat. "Kami menangkap seorang pengedar narkoba." Dalam pengakuannya, dia menyebutkan Tommy sebagai kurir pengantaran barang ke Taman Anggrek 2 hari lalu. Seluruh ruangan senyap. Tommy merasa dunia berputar. "Itu tidak benar," protes Tommy gemetar. "Saya hanya mengantar dokumen." "Bisa kami periksa kamar Anda?" minta polisi yang satunya. Dengan diiringi Dr. Budi,
polisi memeriksa kamar Tommy. Dan di dalam laci meja belajarnya, tersembunyi sebuah paket kecil berisi pil-pil yang tidak dikenali Tommy. "Apa ini?" tanya polisi sambil mengangkat paket itu. Tommy terpana. Saya tidak tahu. Itu bukan milik saya." Diana yang berdiri di pintu kamar, dengan ekspresi yang aneh, campuran antara kemenangan dan kepura-puraan, berkata, "Oh, Tuhan, narkoba di rumah kita. Budi, lihatlah, apa yang kukatakan dari dulu." Saskia memandang Tommy dengan tatapan jijik. "Ibu benar tentangmu." Dokter Budi menatap Tommy, wajahnya hancur. "Tommy, benarkah ini?" "Ayah, saya tidak melakukan ini. Saya dijerat. Itu Roni yang..." "Roni siapa?" potong polisi. "Kami perlu semua keteranganmu." Saat Tommy dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, meski tidak ditahan karena dokter Budi menggunakan pengaruhnya, Diana menarik suaminya ke samping. "Sudah kukatakan, Budi, darahnya tidak bisa diubah. Anak jalanan tetap anak jalanan. Dia akan selalu membawa masalah." Dokter Budi tidak menjawab. Ia hanya memandangi pintu yang baru saja ditutup setelah Tommy dibawa pergi. Wajahnya dipenuhi kekecewaan dan keraguan. Di luar, Tommy duduk di kursi belakang mobil polisi, hati remuk. Ia baru menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang dengan sangat rapi. Dan yang paling menyakitkan, ayahnya, satu-satunya orang yang percaya padanya, kini mulai meragukannya. Ruang interogasi yang sempit dan pengap di kantor polisi membuat Tommy merasa seperti kembali ke masa-masa paling suram dalam hidupnya. Dinding abu-abu, meja besi yang dingin, dan lampu neon yang menyilaukan seolah menegaskan kembali statusnya sebagai orang yang tidak diinginkan, sebagai sampah masyarakat. Tapi yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah tatapan di wajah Dokter Budi ketika polisi menemukan paket pil itu di kamarnya. Tatapan yang penuh dengan kekecewaan mendalam, yang mematikan harapan yang baru saja tumbuh di hatinya. "Saya tidak melakukan ini, Pak." Tommy membela diri pada polisi yang menginterogasinya, suaranya gemetar. "Saya dijerat. Teman saya, Roni, yang menyuruh saya mengantar paket itu. Dia bilang itu cuma dokumen." Polisi itu, seorang bapak berusia sekitar 50 tahun dengan wajah lelah, menghela napas. "Cerita itu sudah sering saya dengar, Nak. Setiap pengedar selalu punya alasan. Tapi ini benar, Pak. Saya tidak tahu isinya narkoba. Saya bahkan tidak tahu bagaimana pil itu bisa ada di kamar saya." Proses interogasi berlangsung selama berjam-jam. Dokter Budi, yang menggunakan pengaruhnya sebagai dokter terpandang, berhasil mencegah Tommy ditahan. Tapi Tommy harus menandatangani surat perjanjian untuk tidak meninggalkan kota dan harus melapor setiap minggu. Perjalanan pulang ke apartemen dalam mobil Dokter Budi adalah perjalanan paling sunyi dan menyiksa dalam hidup Tommy. Suasana begitu tegang, hingga Tommy bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ayah percaya saya, kan?" tanya Tommy akhirnya, memecahkan kesunyian yang mencekam. Dokter Budi tidak langsung menjawab. Tangannya mencengkeram setir mobil lebih kencang. "Tommy, ayah ingin percaya padamu. Tapi buktinya, pil itu ditemukan di kamarmu. Tapi saya tidak menaruhnya di sana. Pasti ada yang memasangnya. Mungkin Roni, atau... Tommy tidak bisa melanjutkan. Ia tidak berani menuduh Diana. Meski dalam hatinya ia yakin sekali ibu tirinya ada di balik semua ini. "Roni? Siapa itu Roni? Kenapa tidak pernah kau ceritakan pada ayah?" tanya Dokter Budi, suaranya terdengar letih. "Dia bilang dulu sesama pengamen. Dia mendekati saya di taman minggu lalu. Sekarang saya sadar, pasti itu semuanya direncanakan." Dokter Budi menghela napas panjang. "Tommy, di dunia ini tidak semua orang jahat. Kau tidak bisa selalu mencurigai orang lain." "Tapi ayah justru mencurigai saya," seru Tommy, suaranya pecah oleh emosi. Mobil akhirnya sampai di apartemen. Saat mereka masuk, Diana dan Saskia sedang duduk di ruang keluarga dengan ekspresi yang sudah menunggu. "Jadi?" tanya Diana tanpa basa-basi. "Apa yang terjadi?" "Tommy tidak ditahan, tapi harus lapor setiap minggu," jawab Dokter Budi singkat. Saskia mendengus. "Tentu saja.
Anak dokter dapat perlakuan khusus. Budi, kita perlu bicara. Diana berdiri, matanya tajam. Privatelli. Dokter Budi mengangguk lelah, lalu mengikuti istrinya ke kamar tidur. Sebelum pintu tertutup, Tommy mendengar Diana berkata, "Ini sudah keterlaluan, Budi. Dia membawa narkoba ke rumah kita. Bagaimana jika Saskia yang kena?" Tommy tidak tahan lagi. Ia berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Rasanya persis seperti ketika ibunya meninggalkannya. Ditolak, tidak dipercaya, dianggap sebagai aib. 1 jam kemudian, ada ketukan di pintu. "Tommy, buka pintu. Kita perlu bicara." Dengan mata merah dan bengkak, Tommy membuka pintu. Dokter Budi berdiri di sana dengan wajah yang masih dipenuhi konflik batin. "Ayah sudah bicara dengan Diana," katanya, "masuk ke kamar. Kami setuju bahwa kamu butuh pengawasan lebih ketat." "Apa maksudnya?" tanya Tommy dengan suara kecil. "Kamu tidak boleh keluar apartemen tanpa izin. Dan kamu harus ikut tes narkoba mingguan." Tommy terpana. Ayah berpikir saya pengguna narkoba." "Bukan itu masalahnya, Tommy. Tapi kita harus membuktikan pada pihak berwajib bahwa kamu bersih." "Ini tidak adil. Saya tidak melakukan kesalahan," tangis Tommy. "Ayah bilang percaya pada saya, tapi tindakan ayah menunjukkan sebaliknya." Dokter Budi duduk di tempat tidur. Wajahnya berkerut oleh beban yang ia pikul. "Tommy, ayah mencoba yang terbaik. Tapi ada reputasi keluarga yang harus dilindungi. Ada Saskia yang harus dipikirkan. Dan saya? Apa ada yang memikirkan saya?" potong Tommy, suaranya penuh kepedihan. "Saya selalu yang terakhir. Ya? Dulu ibu saya memilih pria lain daripada saya. Sekarang ayah memilih Diana dan Saskia daripada saya. Itu tidak benar, Tommy." "Tidak. Kenapa ayah tidak membela saya? Kenapa ayah tidak mencari tahu kebenarannya? Kenapa ayah langsung menghukum saya tanpa mendengarkan penjelasan saya?" Dokter Budi diam, tidak bisa menjawab. Konflik di matanya semakin jelas. "Keluarga yang selama ini saya impikan ternyata hanya ilusi," bisik Tommy, air matanya mengalir deras. "Setidaknya di jalanan, saya tahu di mana saya berdiri. Semua orang terang-terangan membenci saya. Tidak seperti di sini, di mana senyuman palsu menyembunyikan pisau tajam." "Tommy, jangan berkata seperti." "Tolong keluar, ayah," pinta Tommy, memalingkan wajah. "Saya ingin sendirian." Dokter Budi terdiam sejenak, lalu berdiri dan perlahan meninggalkan kamar. Saat pintu tertutup, Tommy roboh di lantai, tubuhnya terguncang oleh isak tangis. Rasanya seperti kembali ke malam ketika ibunya meninggalkannya. Sendiri, tidak diinginkan, dan terluka. Luka lama yang belum sembuh kini terbuka kembali, lebih dalam dan lebih sakit dari sebelumnya. Di balik pintu, Dokter Budi berdiri beberapa saat, mendengar tangisan anaknya. Tangannya mengepal. Wajahnya dipenuhi perasaan bersalah dan kebingungan. Di satu sisi, ia ingin percaya pada Tommy. Di sisi lain, bukti dan tekanan dari keluarganya membuatnya ragu. Dan dalam kebimbangannya itu, tanpa disadari, ia mengulangi kesalahan yang sama dengan yang dilakukan Sari dulu, meninggalkan Tommy sendirian dalam kesedihannya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Tommy. Ia terbaring di tempat tidur mewahnya, memandangi langit-langit kamar yang terlihat samar dalam kegelapan. Setiap sudut ruangan yang awalnya mewakili harapan dan kehidupan baru, kini terasa seperti sel penjara yang megah. Dingin, terasing, palsu. Tangisan telah mengering, menyisakan kehampaan yang lebih menyakitkan. Pikiran Tommy berputar-putar pada semua yang telah terjadi sejak ia tiba di apartemen ini. Tatapan curiga Diana, cibiran Saskia, dan yang paling menyakitkan, kekecewaan dan ketidakpercayaan di mata ayahnya sendiri. Setiap kenangan itu seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatinya. Keluarga yang selama ini saya impikan, ternyata hanya ilusi. Kata-katanya sendiri bergema dalam benaknya. Ia teringat kehidupan lamanya di jalanan. Ya, itu keras dan penuh penderitaan, tapi setidaknya itu nyata. Tidak ada yang berpura-pura menyayanginya,
hanya untuk kemudian menusuknya dari belakang. Tidak ada yang memberinya harapan palsu. Saat fajar mulai menyingsing, menerobos celah tirai jendela, sebuah keputusan telah matang dalam hatinya. Keputusan yang menyakitkan, tapi satu-satunya yang tersisa. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan mulai membereskan barang-barangnya. Ia tidak mengambil apapun dari pakaian mewah yang dibelikan Dr. Budi. Semuanya terasa seperti kostum yang tidak pantas ia kenakan. Sebaliknya, ia memakai kembali pakaian lamanya yang sudah dicuci bersih, yang membuatnya merasa seperti diri sendiri lagi. Dari laci meja, ia mengambil foto lama, satu-satunya kenangan yang ia bawa dari kehidupan lamanya. Foto yang mempertemukannya dengan ayahnya. Sekarang, foto itu terasa seperti kenangan pahit akan sebuah mimpi yang indah tapi tak pernah menjadi kenyataan. Ia duduk di meja tulis, mengambil selembar kertas dan pena mahal yang merupakan hadiah dari Dr. Budi. Tangannya gemetar saat ia mulai menulis. Kepada ayah yang saya hormati, maafkan saya harus pergi dengan cara seperti ini. Terima kasih untuk segala kebaikan ayah selama ini. Terima kasih telah memberi saya harapan, meski hanya sebentar. Ayah tidak perlu khawatir tentang saya. Saya terbiasa hidup sendiri. Dan ayah tidak perlu merasa malu lagi punya anak seperti saya. Saya akan kembali ke tempat saya berasal, di mana saya tidak akan mempermalukan siapapun. Tolong jangan cari saya. Ini yang terbaik untuk kita semua. Kembali pada keluarga ayah, mereka yang pantas berada di sisi ayah. Saya akan selalu ingat pelukan ayah di rumah sakit hari itu. Itu adalah momen terindah dalam hidup saya. Terima kasih sudah menjadi ayah saya, meski hanya sebentar. Dengan cinta, Tommy. Air mata menetes membasahi kertas itu, membuat tinta sedikit melebar. Tommy mengeringkannya dengan hati-hati, lalu melipat surat itu dan menaruhnya di atas bantal. Dengan tas kain usangnya yang hanya berisi foto lama dan sedikit uang receh yang ia kumpulkan dari sisa-sisa pemberian Dr. Budi, Tommy melangkah pelan ke pintu kamar. Ia mendengarkan sejenak. Apartemen itu sunyi, semua orang masih terlelap. Seperti pencuri di malam hari, ia menyusup keluar dari kamar, melewati ruang keluarga yang megah untuk terakhir kalinya. Matanya singgah sebentar pada foto keluarga Dr. Budi, Diana, dan Saskia yang tergantung di dinding. Sebuah keluarga yang utuh dan sempurna, tanpa tempat untuknya. Saat ia mencapai pintu depan, ia hampir berubah pikiran. Tapi kemudian ia teringat tatapan tidak percaya Dr. Budi ketika pil-pil itu ditemukan, dan hatinya kembali mengeras. Dengan napas dalam, ia membuka pintu perlahan dan melangkah keluar, meninggalkan kehidupan yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Perjalanan turun dengan elevator terasa seperti perjalanan menuju alam bawah sadar, dari dunia mimpi yang indah kembali ke kenyataan yang pahit. Saat ia melangkah keluar dari lobi apartemen, udara pagi yang dingin menyambutnya seperti selimut lama yang familiar. Satpam yang berjaga melihatnya dengan heran. "Pagi, Pak Tommy. Mau kemana pagi-pagi sekali?" "Hanya jalan-jalan, Pak," jawab Tommy cepat, lalu bergegas pergi. Dengan langkah mantap meski hati remuk, Tommy berjalan menjauh dari apartemen mewah itu, kembali ke jalanan yang telah membesarkannya. Setiap langkah menjauh terasa seperti melepaskan beban sekaligus merobek hatinya. Ia meninggalkan ayah yang ia cintai, tapi juga meninggalkan penolakan dan rasa tidak percaya. Di kejauhan, matahari mulai terbit, menyinari gedung-gedung tinggi Jakarta dengan cahaya keemasan. Tapi bagi Tommy, cahaya itu tidak lagi membawa kehangatan. Ia telah memilih untuk kembali ke kegelapan yang ia kenal, daripada terus hidup dalam cahaya palsu yang hanya menyembunyikan bayangan-bayangan yang lebih gelap. Dan di apartemen lantai 25, surat yang ditinggalkannya terbaring di atas bantal, menunggu untuk ditemukan dan menghancurkan hati seorang ayah yang telah melepaskan anaknya untuk kedua kalinya. Fajar menyingsing dengan indah di atas Jakarta, namun tidak membawa kedamaian bagi Dr. Budi. Ia terbangun dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan, sebuah firasat buruk yang menggerogoti jiwanya. Ia berjalan ke kamar Tommy, berharap bisa melanjutkan percakapan yang terputus tadi malam. Ketika ia melihat tempat tidur yang kosong dan surat yang terbaring di atas bantal, jantungnya seakan berhenti berdetak. "Tommy?" panggilnya lembut, meski ia tahu jawabannya. Tangannya gemetar saat ia mengambil kertas itu. Setiap kata yang ia baca seperti pukulan bertubi-tubi yang menghancurkan hatinya. Saat ia sampai pada kalimat, "Saya akan kembali ke tempat saya berasal,"
di mana saya tidak akan mempermalukan siapapun. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Diana! Diana! Teriaknya, berlari ke kamar tidur dengan surat masih tergenggam di tangan. Diana terbangun dengan wajah kesal. Apa? Budi? Kau berteriak-teriak. Dia pergi. Tommy pergi. Potong Dokter Budi, suaranya pecah. Ini karena kita tidak mempercayainya. Diana mengambil surat itu dan membacanya dengan cepat. Ekspresinya berubah dari kesal menjadi defensif. Dia hanya cari perhatian, Budi. Dia pasti akan kembali ketika lapar. Kau masih tidak mengerti, ya? Dokter Budi membentak, membuat Diana terkejut. Kau dan Saskia telah memperlakukannya seperti sampah sejak awal. Dan aku yang seharusnya membelanya, malah ragu padanya. Saskia yang mendengar keributan dari kamarnya, muncul dengan wajah mengantuk. Apa yang terjadi? Tommy sudah pergi, kata Dokter Budi dengan suara hancur. Dan ini salah kita semua. Saskia mengambil surat dari tangan ibunya dan membacanya. Untuk pertama kalinya, ekspresi sinisnya pudar, digantikan oleh sedikit penyesalan. Tapi ayah, bagaimana kita tahu dia benar-benar tidak bersalah? Itu tidak penting lagi, teriak Dokter Budi. Yang penting adalah dia anakku, dan aku telah mengabaikannya ketika dia paling membutuhku. Dengan gerakan cepat, Dokter Budi mengambil kuncinya dan bergegas ke pintu. Mau kemana kau? Tanya Diana, mulai panik. Mencari anakku, dan kali ini, aku tidak akan kembali tanpa dia. Dokter Budi menyusuri jalanan di sekitar apartemen. Matanya memindai setiap sudut dengan panik. Tommy! Tommy! Teriaknya, tak peduli pada tatapan aneh orang-orang yang lewat. Setelah berjam-jam mencari dengan sia-sia, ia teringat pada satu-satunya orang yang mungkin tahu sesuatu tentang Tommy, Bu Siti, tetangga Tommy yang dulu. Dengan mobilnya, ia menerobos lalu lintas Jakarta menuju daerah kumuh di Jelambar yang dulu menjadi rumah Tommy. Ketika ia sampai di gubuk reap itu, hatinya hancur melihat kondisi tempat anaknya dibesarkan. Bu Siti sedang duduk di depan rumahnya, dan wajahnya langsung berkerut melihat Dokter Budi. Anda Dokter Budi, kan? Tanya Bu Siti dengan suara datar. Iya, saya mencari Tommy. Apakah dia kesini? Bu Siti menggeleng. Matanya memancarkan akusations. Tidak, dan seandainya pun iya, saya tidak akan memberitahu Anda. Bu, tolong, saya harus menemukannya. Dia dalam bahaya. Bahaya? Bu Siti menyela dengan suara getir. Dia sudah hidup dalam bahaya sejak lahir. Dan ketika akhirnya bertemu ayahnya, justru menderita lebih dalam. Dokter Budi terpana. Apa maksud Anda? Maksud saya, Anda dan istri baru Anda telah menghancurkan anak itu. Dia akhirnya memiliki harapan, dan Anda mengambilnya. Tapi ada masalah narkoba. Bohong. Itu pasti rekayasa istri Anda, teriak Bu Siti. Tommy mungkin hanya anak jalanan, tapi dia punya harga diri dan integritas lebih dari Anda semua. Dokter Budi terduduk di bangku kayu dekat gubuk itu. Wajahnya pucat. Saya hanya mencoba melindungi keluarganya. Keluarga? Bu Siti tertawa pahit. Anda pikir dengan rumah mewah dan uang banyak, Anda bisa membeli cinta dan kepercayaan? Tommy tidak butuh itu. Dia butuh ayah yang mempercayainya, yang membelanya. Perempuan paruh baya itu berdiri, matanya berkaca-kaca. Dia sudah menderita cukup banyak dalam hidupnya. Ibunya? Sari? Di mana Sari sekarang? Tanya Dokter Budi penuh harap. Bu Siti menatapnya lama, seolah mempertimbangkan sesuatu. Sari sudah meninggal, Pak Dokter, setahun yang lalu. Kanker. Dunia dokter. Budi berputar. Meninggal? Tapi Tommy bilang ibunya pergi dengan pria lain. Karena itu yang ingin dia percayai. Tangis Bu Siti. Dia lebih memilih berpikir ibunya memilih pria lain daripada harus mengakui bahwa ibunya meninggalkannya dengan cara yang paling permanen. Dan selama setahun terakhir, dia berjuang sendirian,
mengamen untuk membayar pengobatan ibunya sampai akhir. Dokter Budi tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang oleh isakan. Kebenaran ini lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Sekarang Anda tahu, bisik Bu Siti. Anak yang Anda tolak itu telah melalui penderitaan yang tidak bisa Anda bayangkan, dan tetap menjadi manusia yang baik. Dan Anda memiliki segalanya, tapi tidak bisa melihat kebenaran yang ada di depan mata Anda. Dokter Budi bangkit. Wajahnya penuh penyesalan yang dalam. Bu Siti, tolong jika Anda melihat Tommy, katakan padanya, katakan ayahnya mencarinya. Dan kali ini, ayahnya akan mempercayainya, tidak peduli apapun yang terjadi. Ia berjalan kembali ke mobilnya dengan langkah gontai. Kebenaran yang baru saja ia dengar telah mengubah segalanya. Sekarang, ia mengerti. Bukan Tommy yang tidak pantas mendapatkannya, tapi dialah yang tidak pantas menjadi ayah bagi anak sehebat Tommy. Tapi itu tidak akan menghentikannya. Ia akan mencari Tommy, dan kali ini, ia tidak akan pernah membiarkannya pergi lagi. Mobil Dokter Budi meluncur pelan di sepanjang jalanan Jakarta yang ramai, tapi pikirannya bergerak dengan kecepatan cahaya. Setiap kata dari Bu Siti masih bergema di telinganya, menusuk-nusuk hati nuraninya yang sudah terluka. Sari sudah meninggal. Kanker. Tommy berjuang sendirian. Kalimat-kalimat itu berputar-putar di kepalanya, menciptakan gambaran penderitaan yang tidak terbayangkan. Dia lebih memilih berpikir ibunya memilih pria lain daripada harus mengakui bahwa ibunya meninggalkannya dengan cara yang paling permanen. Kata-kata Bu Siti itu yang paling menyakitkan. Dokter Budi sekarang mengerti. Perilaku Tommy yang kadang tertutup, ketakutannya yang berlebihan untuk ditinggalkan, dan usahanya yang terus-menerus untuk menyenangkan orang lain. Itu semua adalah mekanisme pertahanan dari seorang anak yang telah kehilangan terlalu banyak dalam hidupnya. Dengan hati yang semakin hancur, Dokter Budi teringat pada momen-momen ketika Tommy memandangnya dengan penuh harap, mencari persetujuan dan penerimaan. Dan bagaimana ia, sebagai ayah, justru meragukannya ketika anaknya paling membutuhkan dukungannya. Astaga, apa yang telah kulakukan? Gumamnya sendiri, tangannya mengepal setir dengan kuat. Sesampainya di apartemen, Dokter Budi menemukan Diana dan Saskia sedang sarapan dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Melihat ketenangan mereka, amarah yang lama tertahan akhirnya meledak. "Apakah kalian tidak peduli sama sekali?" hardik Dokter Budi, membuat ibu dan anak itu terkejut. "Anakku hilang. Dia mungkin dalam bahaya, dan kalian duduk di sini seperti tidak terjadi apa-apa." Diana meletakkan garpunya dengan dingin. "Budi, jangan dramatis. Dia pasti hanya mencari perhatian. Anak jalanan seperti itu tahu cara bertahan hidup. Jangan panggil dia anak jalanan lagi," bentak Dokter Budi dengan suara yang membuat Saskia melompat. "Aku sudah tahu kebenarannya. Sari, ibunya, sudah meninggal karena kanker setahun yang lalu." Diana terkesiap, tapi cepat kembali bersikap defensif. "Bagaimana kita tahu itu benar? Mungkin itu juga bagian dari kebohongannya." "Sudah cukup, Diana," potong Dokter Budi. "Aku sudah melakukan kesalahan besar dengan meragukan anakku sendiri. Tapi tidak lagi. Sekarang, apakah kalian akan membantuku mencarinya, atau aku harus melakukan ini sendirian?" Saskia yang selama ini diam, akhirnya berbicara dengan suara kecil. "Ayah, apakah benar ibunya sudah meninggal?" "Iya, sayang." Dan Tommy sendirian mengurus ibunya sampai akhir. Dia tidak meninggalkannya. Dia setia sampai akhir. Dokter Budi melihat mata putrinya yang mulai berkaca-kaca. "Dia sama sekali berbeda dari yang diceritakan ibumu." Diana berdiri, wajahnya memerah. "Jadi sekarang kau menyalahkanku? Kau pikir aku yang menyebabkan semua ini?" "Aku tidak menyalahkan siapapun kecuali diriku sendiri, Diana. Tapi kau tidak membantu. Dari awal kau sudah menolaknya, dan kau meracuni pikiran Saskia terhadapnya. Untuk melindungi keluarga kita, untuk melindungi Saskia," teriak Diana. "Melindungi dari apa? Dari seorang anak yang hanya menginginkan kasih sayang dan keluarga." Dokter Budi menggeleng, kelelahan. "Aku akan pergi mencari Tommy. Dan ketika aku menemukannya,
Dia akan kembali ke sini dan menjadi bagian dari keluarga kita. Apakah kau suka atau tidak? Saskia tiba-tiba berdiri. Ayah, aku ingin membantu mencari. Diana dan Dr. Budi sama-sama terkejut. Apa katamu, sayang? Tanya Diana. Aku minta maaf, ayah, kata Saskia. Air matanya mulai jatuh. Aku sebenarnya tahu dari awal bahwa ibu salah tentang Tommy. Tapi aku takut kehilangan perhatian ayah. Aku egois. Dr. Budi menghampiri putrinya dan memeluknya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Nak. Tapi sekarang, maukah kau membantu ayah menemukan kakakmu? Saskia mengangguk, menatap ibunya yang terlihat bingung dan marah. Kau mengkhianatiku juga, desis Diana pada putrinya. Ibu, cukuplah, jawab Saskia dengan suara tegas yang tidak biasa. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kebencian ibu lagi. Dengan bantuan Saskia, Dr. Budi mulai menyusun rencana pencarian. Mereka membagi daerah-daerah yang mungkin dikunjungi Tommy, stasiun kereta, halte bus, taman-taman, dan tempat-tempat di mana pengamen biasanya berkumpul. Sekarang aku mengerti mengapa dia selalu terlihat sedih ketika melihat kita bertiga bersama, bisik Saskia saat mereka berangkat. Dia pasti merasa sangat kesepian. Dr. Budi memandangi putrinya dengan bangga. Kau tumbuh menjadi perempuan yang baik. Nak, ayah minta maaf karena tidak melihatnya sebelumnya. Pencarian mereka berlangsung sepanjang hari tanpa hasil. Setiap wajah pengamen muda yang mereka temui bukanlah Tommy. Dengan setiap kegagalan, hati Dr. Budi semakin hancur. Ia mulai takut bahwa Tommy mungkin telah melakukan hal bodoh, atau lebih buruk, bahwa ia telah kehilangan anaknya untuk selamanya. Saat malam tiba dan hujan mulai turun, Dr. Budi berdiri di sebuah halte bus yang basah, memandangi jalanan yang sepi dengan putus asa. Di mana kau, Tommy? Ayah ada di sini. Ayah mencarimu, bisiknya pada angin malam yang dingin. Ia tidak tahu bahwa beberapa kilometer dari sana, di bawah jembatan yang gelap dan basah, Tommy sedang menggigil kedinginan, memeluk gitarnya yang rusak, dan berusaha menahan godaan untuk kembali ke apartemen mewah yang telah ia tinggalkan. Pertarungan antara harga diri dan kenyamanan, antara kebanggaan dan kerinduan, sedang berkecamuk dalam hatinya. Dan sementara itu, di apartemen yang sekarang terasa hampa, Diana duduk sendirian di ruang keluarga yang gelap, mempertanyakan semua pilihan yang telah dibuatnya, dan untuk pertama kalinya, merasakan penyesalan yang dalam. Hujan turun dengan derasnya, menghujam atap seng dan trotoar dengan kekuatan yang seolah ingin membersihkan semua dosa kota Jakarta. Di bawah sebuah jembatan yang gelap dan lembab, Tommy duduk merangkul lututnya, menggigil kedinginan. Bau apek air tergenang dan sampah basah memenuhi udara, tapi baginya ini adalah aroma yang familiar, aroma rumah. 3 hari telah berlalu sejak ia meninggalkan apartemen mewah Dr. Budi. 3 hari mengembara tanpa tujuan, tidur di tempat-tempat yang pernah ia tinggali, mencoba mengamen tapi tidak punya semangat. Uang recehnya hampir habis, dan tubuhnya mulai melemah lagi. Tapi yang lebih menyakitkan dari rasa lapar dan dingin adalah luka di hatinya yang tak kunjung sembuh. Ayah, pasti lega sekarang, bisiknya pada kegelapan, air mata bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutnya. Tiba-tiba, serangan batuk hebat mengguncang tubuhnya yang kurus. Dadanya terasa sesak, dan kepalanya pening. Demam mulai menyerang. Dalam kondisi lemah, ia terbaring di atas kardus basah yang menjadi tempat tidurnya, menggigil tak berdaya. Sementara itu, Dr. Budi dan Saskia masih terus mencari. Mereka telah mengunjungi setiap sudut kota yang mungkin menjadi persembunyian Tommy. Hari ketiga pencarian, dengan bantuan beberapa kolega Dr. Budi dan bahkan menyewa detektif swasta, mereka mendapatkan informasi tentang seorang pemuda yang sesuai deskripsi Tommy terlihat di sekitar daerah Mangga 2. Dia terlihat sakit, Pak, kata seorang pedagang kaki lima yang mereka temui. Batuk-batuk dan jalan sempoyongan. Terakhir aku lihat dia menuju arah jembatan dekat sini. Jantung dokter. Budi berdebar kencang. Jembatan mana, Pak? Yang dekat rel kereta itu. Tapi hati-hati, daerah sana bahaya. Banyak prema dan pengguna narkoba. Tanpa pikir panjang, Dr. Budi dan Saskia bergegas menuju daerah yang dimaksud. Hujan yang turun semakin deras tidak mengurungkan niat mereka. Ayah, tunggu. Hujan terlalu deras.
teriak Saskia mencoba mengejar ayahnya yang berjalan cepat. Tidak bisa menunggu. Saskia, Tommy sedang sakit. Dia sendirian di luar dalam cuaca seperti ini. Mereka sampai di sebuah jembatan yang gelap dan menyeramkan. Di bawahnya, terlihat beberapa gelandangan berkumpul mengatasi dingin. Dokter Budi tanpa ragu turun ke bawah jembatan, mengabaikan bajunya yang mahal yang langsung basah dan kotor. Tommy! Tommy! Panggilnya. Matanya menyisir setiap wajah yang ada. Saskia mengikuti dari belakang. Wajahnya pucat ketakutan tapi penuh tekad. Kakak! Tommy! Ada di sini. Seorang gelandangan tua menunjuk ke sudut paling gelap. Ada anak muda di sana. Batuk-batuk semalaman. Kayaknya demam tinggi. Dokter Budi bergegas menuju sudut itu, dan yang dilihatnya membuat hatinya hancur berkeping-keping. Tommy terbaring di atas kardus basah. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, dan tubuhnya menggigil hebat. Di sebelahnya, gitarnya yang rusak terbaring seperti mayat. Tommy! Nak! Dokter Budi berlutut di sampingnya, mengabaikan genangan air kotor yang merendam celananya. Tommy membuka matanya dengan susah payah. Penglihatannya kabur, tapi ia mengenali suara itu. Ayah? Gumamnya lemah. Aku bermimpi lagi. Ini bukan mimpi, Nak. Ayah di sini. Ayah menemukanmu. Dokter Budi melepas jaketnya dan membungkus tubuh Tommy yang menggigil. Ayah bawa kamu pulang. Tidak. Tommy mencoba membangkang, tapi terlalu lemah. Saya tidak pantas. Saya hanya mempermalukan ayah. Jangan bicara begitu, desis Dokter Budi. Air matanya bercampur air hujan. Ayah yang tidak pantas menjadi ayahmu. Ayah yang mempermalukan dirimu sendiri dengan tidak mempercayaimu. Saskia yang menyaksikan adegan itu tak tahan menangis. Kakak, maafkan kami. Maafkan saya. Tommy melihat Saskia, lalu kembali pada Dokter Budi. Tapi, narkoba. Itu tidak penting lagi, tegas Dokter Budi. Ayah percaya padamu. Ayah tahu kau tidak melakukannya. Dan ayah akan membuktikan itu kepada semua orang. Dengan bantuan Saskia, Dokter Budi mengangkat Tommy yang lemah. Tubuh Tommy terasa ringan dan panas karena demam. Pulang ya, Nak. Pulang ke rumah. Bisik Dokter Budi sambil menuntun Tommy keluar dari bawah jembatan. Tommy tidak lagi melawan. Di dalam hatinya, meski masih ada luka, ada juga kelegaan bahwa ayahnya datang, bahwa seseorang akhirnya mencarinya. Di dalam mobil yang hangat, dengan Tommy terbaring di kursi belakang dan kepalanya bersandar di pundak Dokter Budi, untuk pertama kalinya sejak lama, Tommy merasa aman. Saskia yang menyetir melirik mereka lewat kaca spion, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa cemburu. Sebaliknya, ia merasa lengkap. Tidurlah, Nak. Ayah di sini, bisik Dokter Budi pada Tommy yang sudah mulai terlepas. Ayah janji, tidak akan pernah lagi meninggalkanmu. Dan di tengah derasnya hujan Jakarta, sebuah keluarga yang tercerai-berai mulai menemukan jalannya kembali. Sebuah mobil mewah membawa pulang seorang anak yang hilang, meninggalkan kegelapan bawah jembatan menuju cahaya rumah yang sebenarnya. Kembali di apartemen, suasana berubah drastis. Dokter Budi dengan sigap merawat Tommy yang demam tinggi, mengabaikan protes Diana yang berdiri di pintu kamar dengan wajah masam. Saskia dengan sukarela membantu, mengompres kening Tommy dan menyiapkan obat. Budi, kita perlu bicara. Sekarang, desis Diana dengan suara bergetar menahan amarah. Tidak sekarang, Diana. Anak saya sakit, jawab Dokter Budi tanpa menoleh, fokus membersihkan keringat di dahi Tommy. Ini rumah saya juga, dan saya tidak akan diam melihat Anda membawa sampah kembali ke sini. Kata, sampah, itu seperti menyulut api yang sudah lama tertimbun. Dokter Budi berdiri perlahan, wajahnya berubah dingin. Keluar dari kamar ini, Diana. Sekarang. Saskia yang ketakutan mencoba menengahi. Ibu, tolong, dia demam tinggi. Diam, Saskia. Kau sudah dikelabuinya juga, bentak Diana. Pertengkaran itu akhirnya pecah tak terbendung. Dokter Budi memutuskan untuk membawa Tommy ke kamar guest room yang lebih jauh,
meninggalkan Diana yang masih mengomel. Malam itu, saat Tommy tertidur tidak nyenyak karena demam, Dr. Budi duduk di sampingnya, memegangi tangan anaknya. Saskia mengetuk pintu dan masuk dengan membawa semangkuk sup hangat. "Ayah, mungkin ini bisa membantu," katanya dengan suara lembut. "Terima kasih, Nak." Dr. Budi menerima mangkuk itu. Matanya berkaca-kaca. "Ayah minta maaf telah membuatmu terjebak dalam semua ini." Saskia duduk di sisi tempat tidur yang lain, memandangi wajah Tommy yang pucat. "Ayah, ada sesuatu yang harus kuakui. Aku tahu tentang Roni." Dr. Budi menatap putrinya dengan tajam. "Apa maksudmu?" "Beberapa hari sebelum insiden narkoba itu, aku melihat ibu berbicara dengan seorang pria muda di lobi. Waktu itu aku tidak berpikir apa-apa, tapi setelah kejadian itu, dan setelah kudengar deskripsi Roni dari Tommy." Saskia menarik napas dalam. "Aku yakin ibu yang menyuruh Roni menjebak Tommy." Dr. Budi terdiam. Wajahnya memerah karena kemarahan yang tertahan. "Apakah kau yakin?" Saskia mengangguk. Air mata menetes di pipinya. "Aku minta maaf karena tidak berbicara lebih cepat. Aku takut kehilangan ibu." Keesokan paginya, ketika kondisi Tommy mulai membaik, Dr. Budi mengumpulkan semua orang di ruang keluarga. Suasana tegang menyelimuti ruangan. "Diana, saya tahu kebenaran tentang Roni," mulut Dr. Budi dengan suara datar namun penuh wibawa. Diana yang sedang minum teh hampir tersedak. "Apa yang kau maksud?" "Saskia melihatmu bersama pria yang cocok dengan deskripsi Roni beberapa hari sebelum Tommy dijebak." Wajah Diana berubah pucat. "Kau lebih percaya pada anakmu yang baru kau kenal daripada istrimu sendiri?" "Dalam hal ini, ya," jawab Dr. Budi tanpa ragu. "Karena yang satu tidak pernah berbohong padaku, sementara yang lain telah menunjukkannya berkali-kali. Pertengkaran hebat pun tak terelakkan." Diana mengakui bahwa ia memang menyuruh Roni, seorang preman yang sering ia bayar untuk urusan kotor, untuk menjebak Tommy. "Saya melakukan ini untuk keluarga kita, untuk melindungi Saskia," teriak Diana putus asa. "Jangan menyebut ini untuk Saskia," bentak Dr. Budi. "Kau melakukan ini untuk dirimu sendiri, untuk uang dan statusmu." Saskia yang telah mendengarkan semuanya dari balik pintu, akhirnya masuk dengan wajah penuh ketegangan. "Ibu, hentikan ini. Aku tidak butuh perlindungan seperti itu." Ia berjalan menghampiri Tommy yang berdiri lemah di pintu, lalu memegang tangan kakak tirinya. "Tommy adalah keluarga kita, dan aku bangga memiliki kakak seperti dia." Diana terpana melihat putrinya berpihak pada Tommy. "Saskia, kau mengkhianatiku." "Ini bukan tentang pengkhianatan, Ibu. Ini tentang melakukan hal yang benar." Saskia menatap ibunya dengan sedih. "Aku mencintaimu, Ibu. Tapi aku tidak bisa lagi diam melihat ketidakadilan ini." Dr. Budi mengambil langkah tegas. "Diana, aku menginginkan perceraian. Dan aku akan memastikan Tommy mendapatkan bagian warisannya yang sah." Diana tertawa getir. "Kau akan memilih anak haram itu daripada istri dan putrimu yang sah." "Ayah tidak memilih siapa-siapa," sela Saskia dengan tegas. "Ayah sedang memperbaiki kesalahannya. Dan aku akan berdiri di sisi ayah dan Tommy." Diana melihat sekeliling ruangan, menyadari bahwa ia telah kalah. Tanpa kata-kata lagi, ia berbalik dan masuk ke kamarnya, mengunci pintu. 2 bulan kemudian, perceraian Dr. Budi dan Diana telah berjalan dengan damai. Diana memilih untuk pindah ke rumah orang tuanya di Bandung, sementara Saskia memutuskan untuk tinggal bersama ayah dan kakak tirinya. Di sebuah ruang keluarga yang kini terasa lebih hangat dan akrab, Dr. Budi mengumpulkan Tommy dan Saskia. "Anak-anakku," mulutnya dengan suara haru, "setelah segala yang kita lalui, ada yang ingin ayah sampaikan." Ia memandangi Tommy. "Tommy, ayah tidak akan pernah bisa sepenuhnya memperbaiki rasa sakit yang telah ayah sebabkan. Tapi ayah berjanji, untuk sisa hidup ayah akan berada di sisimu, mendukungmu, dan mempercayaimu." Kemudian ia memandang Saskia. "Dan kau, Nak, telah menunjukkan keberanian dan kebaikan hati yang membuat ayah sangat bangga." Tommy yang kini telah sembuh dan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya, tersenyum lemah.
Ayah, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang kita bersama. Saskia memegang tangan Tommy. Dan aku senang akhirnya memiliki kakak. Di kejauhan, melalui jendela apartemen, Jakarta tetap berdenyut dengan segala kompleksitasnya. Tapi di dalam ruangan itu, untuk pertama kalinya, Tommy merasa benar-benar berada di rumah. Bukan karena kemewahan atau kenyamanan materi, tapi karena cinta dan penerimaan yang tulus dari sebuah keluarga yang akhirnya utuh. Mereka mungkin bukan keluarga yang sempurna, dengan luka masa lalu dan masa depan yang tidak pasti, tapi mereka adalah keluarga. Dan bagi Tommy, yang telah menghabiskan seluruh hidupnya mencari tempat untuk disebut rumah, itu lebih dari cukup.